Sebelum suamiku meninggal, beliau diam-diam menyiapkan video pesan terakhir tanpa sepengetahuanku, dan meminta pengacara memutarnya saat warisan dibagikan. Ibu mertuaku langsung histeris saat tahu isinya ternyata. Sebelum cerita dimulai, mari kalian semua silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel Sarah Amel, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Siap mendengarkan sampai habis? Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Anissa Octavia. Malam ini adalah malam ke-7 sejak duniaku runtuh, tetapi aku merasa tidak diizinkan untuk sekadar menangis. Aroma melati dan dupa masih menguar tajam di udara. Lantunan doa Yasin dari para tetangga dan kerabat baru saja selesai 10 menit yang lalu. Beberapa tamu sudah pulang, sementara kerabat dekat dan kolega bisnis masih bertahan di ruang tamu utama rumah megah ini. Aku duduk diam di sudut ruangan, mengenakan gamis hitam yang terasa terlalu besar di tubuhku yang merosot drastis selama seminggu terakhir. Kepalaku pening, mataku bengkak, dan dadaku terasa sesak setiap kali menyadari bahwa suamiku, Arifin, tidak akan pernah kembali. Arifin meninggal dalam kecelakaan tunggal. Rem mobilnya blong di jalan tol yang sepi, membuat mobilnya menghantam pembatas jalan sebelum terbalik dan terbakar. Polisi menyebutnya kecelakaan tragis. Aku menyebutnya akhir dari hidupku. Minum tehnya dulu, Nyonya. Sebuah suara datar mengagetkanku. Aku mendongak dan melihat Yanti, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja belasan tahun di keluarga ini, berdiri di hadapanku membawa nampan. Wajahnya tanpa ekspresi. Tatapan matanya dingin dan menembus langsung ke arahku, seolah sedang menilai setiap gerak-geriku. Tidak ada sorot simpati di sana. Terima kasih, Be Yanti, ucapku pelan, menerima cangkir teh hangat itu dengan tangan gemetar. Yanti tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana selama beberapa detik, mengamatiku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri, sebelum akhirnya menunduk aku dan berjalan mundur menuju dapur. Aku tidak pernah merasa nyaman berada di dekat Yanti. Sejak aku menikah dengan Arifin 3 tahun lalu, wanita itu selalu bersikap seperti kamera pengawas yang hidup, melaporkan segala hal yang kulakukan di rumah ini. Kepada siapa? Tentu saja kepada ibu mertuaku. Mbak Nisa, kamu pucat sekali. Sentuhan hangat di bahuku membuatku menoleh. Indri, adik iparku, duduk di sebelahku. Berbeda dengan Yanti, wajah Indri penuh dengan kekhawatiran yang tulus. Matanya juga sembab karena menangis. Ia memelukku erat, mengusap punggungku dengan lembut. Di rumah yang terasa seperti penjara es ini, hanya Indri dan Arifin yang memberiku kehangatan. Aku tidak apa-apa, Indri, bisikku berbohong. Jangan ditahan, Mbak. Menangislah kalau mau menangis. Mas Arifin pasti sedih melihat Mbak Nisa hancur begini, bisik Indri dengan suara serak. Ia menggenggam tanganku erat. Aku tahu ini berat, apalagi dengan sikap ibu. Belum sempat Indri menyelesaikan kalimatnya, suara ketukan hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai marmer menggema dari arah tangga. Suara percakapan di ruang tamu perlahan mereda. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja turun. Sumini Hutagalung, ibu mertuaku. Berbeda dengan semua orang yang mengenakan pakaian berkabung sederhana, Sumini tampil luar biasa elegan. Ia mengenakan gaun hitam berpotongan tajam, rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai pun yang berantakan, dan wajahnya dipulas riasan sempurna. Tidak ada jejak air mata. Tidak ada tanda-tanda seorang ibu yang baru saja kehilangan putra sulungnya. Ia melangkah dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang membuat siapapun di ruangan ini menunduk segan. Sumini menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan, matanya menyapu seluruh tamu sebelum akhirnya berhenti di wajahku. Tatapannya sinis dan tajam. Aku menundukkan kepala, tidak berani membalas tatapan itu. Kurniawan, panggil Sumini dengan suara lantang dan tegas. Seorang pria parubaya berkacamata yang duduk di sofa seberang langsung berdiri. Ia adalah Pak Kurniawan, pengacara keluarga yang selama ini mengurus perusahaan dan aset suamiku. Pria itu tampak gugup, memegang tas kerja kulitnya erat-erat. Ya, Nyonya Sumini? Jawab Kurniawan sambil membetulkan letak kacamatanya. Untuk apa kamu membiarkan tamu-tamu ini berlama-lama mengobrol hal yang tidak penting? Waktu saya berharga. Sesuai instruksi tertulis yang ditinggalkan Arifin sebelum dia mati, surat wasiatnya harus dibacakan malam ini juga, tepat setelah doa hari ke-7 selesai. Buka tasmu dan kita mulai sekarang, perintah Sumini dingin. Aku terkesiap. Kutatap ibu mertuaku dengan rasa tidak percaya. Ibu, ini baru malam ke-7.
Suaraku keluar bergetar, memecah keheningan ruangan. Kenapa kita harus membicarakan harta warisan sekarang? Tanah kuburan Mas Arifin bahkan belum kering. Apakah tidak bisa ditunda sampai besok? Sumini menoleh padaku perlahan. Matanya menyipit, bibirnya melengkung membentuk senyum meremehkan. Anissa, simpan air mata buayamu itu. Anakku meninggalkan perusahaan yang bernilai ratusan miliar dan ribuan karyawan yang butuh kepastian. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena suamimu mati. Lagi pula, Sumini melangkah mendekatiku, suaranya merendah menjadi bisikan tajam yang bisa didengar semua orang di ruangan itu. Jangan berpura-pura kau tidak menantikan momen ini. Kau menikah dengan anakku untuk hartanya. Bukan? Malam ini kau akan tahu berapa banyak yang bisa kau bawa pulang sebelum aku mengusirmu dari rumah ini. Rasanya seperti ditampar dengan keras. Napasku tercekat. Air mataku akhirnya jatuh. Di depan puluhan kerabat dan kolega bisnis Arifin, ibu mertuaku merendahkanku tanpa ampun. Ibu, cukup. Indri tiba-tiba berdiri, menutupi tubuhku dengan tubuhnya. Ia menatap ibunya dengan marah. Kenapa ibu selalu jahat pada Mbak Nisa? Mbak Nisa itu istri sah Mas Arifin. Dia sedang berduka. Bu, ibu sama sekali tidak punya hati. Mas Arifin baru meninggal, tapi yang ibu pikirkan cuma perusahaan dan saham. Diam kamu, Indri, bentak Sumini keras. Kamu anak bawang, tidak usah ikut campur urusan orang dewasa. Duduk. Indri tampak gemetar, tapi ia tidak mundur. Ia kembali duduk di sebelahku dan memeluk pundakku erat-erat. Jangan dengarkan ibu, Mbak. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan ibu mengambil hak Mas Arifin darimu. Aku janji, bisik Indri di telingaku. Aku hanya bisa mengangguk lemah, bersyukur ada Indri yang membelaku. Aku tidak mengerti mengapa Sumini sangat membenciku. Dulu, saat Arifin masih hidup, Sumini memang dingin, tetapi tidak pernah sekejam ini. Malam ini, ia bertingkah seperti monster kelaparan yang siap menerkam mangsanya. Pak Kurniawan, tunggu apa lagi? Duduk dan bacakan suratnya. Perintah Sumini lagi, kali ini mengambil tempat duduk di kursi tunggal yang terlihat seperti singgasana di ujung ruangan. Kurniawan menghela napas panjang. Ia mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan sebelum berjalan menuju meja kaca besar di tengah ruangan. Ia meletakkan tas kerjanya, membuka kunci kombinasinya dengan bunyi klik yang terdengar sangat keras di ruangan yang mendadak hening itu. Beberapa pria berbadan tegap berjas hitam, yang baru kusadari kehadirannya, mulai bergerak menutup pintu utama dan berdiri berjaga. Awalnya kupikir mereka adalah rekan bisnis Arifin, tapi melihat postur dan cara berdiri mereka lebih terlihat seperti penjaga keamanan swasta. Atmosfer di ruangan ini berubah menjadi sangat menyesakan. Baiklah, ucap Kurniawan dengan suara serak. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua dari dalam tasnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka map itu. Seperti yang diamanatkan oleh mendiang Bapak Arifin, saya di sini untuk membacakan wasiat terakhir beliau yang diaktifkan secara otomatis karena kematian beliau dianggap mendadak. Namun, sebelum saya membacakan rincian pembagian aset dan saham, Kurniawan menelan ludah. Ia menatap Sumini, lalu menatapku. Wajahnya terlihat sangat tegang. Ada syarat mutlak berupa validasi data yang harus saya penuhi terlebih dahulu malam ini, lanjut Kurniawan. Sumini mendengus kesal. Validasi apa lagi? Langsung saja ke intinya. Berapa persen saham yang kembali ke tangan saya dan berapa yang jatuh ke perempuan kampung ini? Tunjuknya padaku. Aku menunduk, meremas ujung gamisku untuk menahan isak tangis. Namun, sebelum Kurniawan sempat menjawab ucapan arogan Sumini, Indri yang sejak tadi merangkulku tiba-tiba melepaskan pelukannya. Adik iparku itu berdiri secara perlahan. Wajahnya yang tadi penuh air mata kesedihan, kini berubah. Sesuatu yang aneh terjadi. Udara di ruangan ini tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tidak perlu menunggu validasi dari pengacara, Bu. Suara Indri terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada lembut dan bergetar di sana. Suaranya kini terdengar sangat lantang, dingin, dan penuh ancaman. Aku mendongak menatap Indri dengan bingung. Begitu juga dengan Sumini yang kini mengernyitkan dahi melihat tingkah putrinya. Indri merogoh saku jas hitamnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil beserta setumpuk kertas yang dilipat rapi. Ia menatap Sumini dengan sorot mata yang menyala-nyala oleh amarah dan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebelum warisan Mas Arifin dibagikan, ucap Indri sambil melemparkan tumpukan kertas itu ke atas meja kaca hingga berserakan.
Semua orang di ruangan ini harus tahu siapa pembunuh sebenarnya yang membuat mobil Mas Arifin hancur malam itu. Tumpukan kertas yang dilemparkan Indri melayang sejenak di udara sebelum jatuh berhamburan menutupi seluruh permukaan meja kaca. Beberapa lembar meluncur jatuh ke atas karpet tebal di bawah kaki Pak Kurniawan. Ruangan yang tadinya hening kini terasa seperti kedap udara. Tidak ada yang berani bernapas. Semua mata, termasuk mataku, terpaku pada lembaran-lembaran putih yang kini berserakan seperti pecahan kaca yang siap melukai siapa saja. Apa-apaan ini, Indri? Bentak Sumini. Suaranya memecah kesunyian, keras dan menggelegar. Kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu membuat keributan di acara peringatan kakakmu sendiri. Indri tidak gentar. Wajahnya yang biasanya lembut dan penuh senyum kini mengeras. Ia menunjuk tepat ke wajah ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Namun kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata kemarahan yang meluap-luap. Justru karena ini acara Mas Arifin. Bu? Seru Indri dengan suara parau. Semua orang di sini harus tahu kebenarannya. Aku tidak akan membiarkan ibu duduk di sana, berlagak seperti penguasa, sementara tangan ibu berlumuran darah anak kandung ibu sendiri. Terdengar suara helaan napas kaget dari beberapa tamu di belakangku. Bisik-bisik mulai terdengar berdengung seperti kawanan lebah. Jantungku berdetak sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Darah? Pembunuh? Apa maksud Indri? Aku menunduk. Dengan tangan gemetar kurai salah satu kertas yang jatuh di dekat lututku. Mataku menyapu deretan angka dan kalimat di atas kertas tersebut. Itu adalah salinan mutasi rekening bank dari sebuah perusahaan cangkang. Ada aliran dana dalam jumlah fantastis, miliaran rupiah, yang ditransfer secara rutin dari rekening perusahaan suamiku ke rekening asing yang tidak kukenal. Di lembar lainnya, terdapat cetakan email dan chat yang membahas tentang pencairan dana secara ilegal. Dan di bagian paling bawah dokumen tersebut, tertera tanda tangan ibu mertuaku. Itu adalah bukti penggelapan dana perusahaan selama 2 tahun terakhir, ucap Indri lantang, seolah tahu apa yang sedang kubaca. Ia menatap para kerabat dan kolega bisnis yang kini mulai ikut memunguti kertas-kertas di meja. Ibu diam-diam menggerogoti perusahaan dari dalam. Mas Arifin mulai curiga beberapa bulan yang lalu. Dia sedang mengumpulkan bukti untuk melaporkan ibu ke polisi. Dan ibu tahu itu? Fitnah macam apa ini? Sumini berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah padam. Tangannya mencengkeram pegangan kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu anak durhaka. Berani kamu memalsukan dokumen untuk menjebak ibumu sendiri di depan umum? Memalsukan? Indri tertawa getir, suara tawanya terdengar menyayat hati. Aku berharap ini semua palsu, Bu. Aku sungguh berharap ini cuma mimpi buruk. Tapi sayangnya, bukti yang kutemukan bukan cuma kertas. Indri berjalan cepat menuju meja konsol di sudut ruangan tempat perangkat sistem suara ruang tamu berada. Ia memasukkan flash disk kecil yang tadi ia pegang ke dalam port USB sebuah laptop yang terhubung ke sistem pengeras suara. Tangannya bergerak cepat mengetik sesuatu. Dengarkan ini, ucap Indri dengan suara bergetar. Dengarkan baik-baik bagaimana ibu yang sangat kalian hormati ini merencanakan kematian darah dagingnya sendiri. Indri menekan tombol putar. Terdengar bunyi desis statis dari speaker besar di keempat sudut ruangan, disusul oleh suara 2 orang yang sedang berbicara di telepon. Suara pertama adalah suara seorang pria yang terdengar berat dan ragu-ragu. Suara kedua, napasku langsung tercekat. Itu adalah suara Sumini. Nada bicaranya, intonasinya, penekanannya, semuanya sangat identik. Nyonya, ini terlalu berisiko. Kalau ketahuan, saya bisa dipenjara seumur hidup, ucap suara pria itu. Kamu pikir saya peduli dengan risikomu? Balas suara yang sangat mirip dengan ibu mertuaku itu. Nada suaranya dingin, persis seperti nada yang sering ia gunakan saat memakiku. Saya sudah membayar kamu mahal. 500 juta sudah saya transfer ke rekening istrimu. Sisanya akan saya berikan setelah semuanya selesai. Kamu hanya perlu masuk ke garasinya malam ini dan memotong kabel rem mobilnya. Buat seolah-olah itu secara alami. Tapi, Nyonya, Tuan Arifin itu anak Nyonya sendiri. Dia bukan anak saya lagi sejak dia berani menyelidiki urusan keuangan saya dan berniat memenjarakan ibunya sendiri. Perusahaan itu milik saya. Lakukan tugasmu, atau anak istrimu yang akan menanggung akibatnya. Pastikan remnya blong. Saya tidak mau dia sampai di kantor polisi besok pagi. Rekaman itu berhenti dengan bunyi klik.
Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Tidak ada lagi bisik-bisik. Puluhan orang di ruangan itu membeku seperti patung. Aku merasa seluruh pasokan oksigen ditarik paksa dari paru-paruku. Kakiku lemas tak bertulang. Jika aku tidak sedang duduk, aku pasti sudah jatuh pingsan ke lantai. Suamiku dibunuh. Kecelakaan itu bukan musibah. Suamiku dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri demi uang. Perutku bergejolak hebat. Rasa mual menyerangku dengan brutal. Aku menatap Sumini dengan perasaan ngeri, jijik, dan marah yang meledak-ledak. Monster. Wanita yang duduk di seberangku ini bukan manusia. Dia adalah monster. Para tamu mulai bereaksi. Beberapa kolega bisnis Arifin mundur selangkah, menatap Sumini dengan wajah pucat pasi. Terdengar suara isak tangis tertahan dari beberapa bibiku. Indri berdiri di dekat laptop, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Jelaskan, Bu," teriak Indri memecah keheningan. "Jelaskan pada kami semua. Jelaskan pada Mbak Nisa kenapa ibu tega membunuh Mas Arifin." Semua mata kembali tertuju pada Sumini. Aku menunggu wanita itu menyangkal. Aku menunggu ia berteriak, mengamuk, atau membuang barang seperti yang biasa ia lakukan jika dituduh. Aku menunggu pembelaannya, atau setidaknya kepanikannya karena kejahatannya terbongkar. Namun, hal yang terjadi selanjutnya justru membuatku semakin merinding. Sumini tidak membela diri sama sekali. Wanita parubaya itu kembali duduk perlahan di kursinya. Tubuhnya kaku tegak. Wajahnya yang tadi memerah kini berubah sangat datar, seolah ia sedang memakai topeng pualam. Matanya menatap lurus ke arah Indri dengan intensitas yang aneh. Bukan tatapan orang yang ketakutan karena tertangkap basah, melainkan tatapan tajam yang sulit kuartikan. Rahangnya mengeras hebat, urat di lehernya menonjol, tapi bibirnya terkunci rapat. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, menatap orang-orang yang kini memandangnya dengan jijik, lalu menatapku. Saat mata kami bertemu, ada sesuatu yang kilat melintas di sorot matanya, namun terlalu cepat untuk bisa kupahami. Ia tidak mengatakan satu kata pun untuk membela dirinya. Diamnya Sumini seakan menjadi pengakuan mutlak atas semua tuduhan Indri. "Panggil polisi," bisik salah seorang kerabat dengan suara gemetar. "Ya, telepon polisi sekarang. Wanita ini pembunuh," sahut yang lain. Ruangan mendadak riuh. Kepanikan mulai menjalar. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, bersiap menekan nomor darurat. "Hentikan!" Gebrakan keras di atas meja kaca membuat semua orang tersentak. Pak Kurniawan berdiri dengan wajah merah padam, napasnya memburu. Ia merentangkan tangannya, berusaha menguasai situasi. "Saya minta semuanya tenang. Tolong, turunkan telepon kalian," teriak pengacara itu dengan suara parau. "Sebagai kuasa hukum keluarga dan perusahaan, saya melarang siapapun bertindak gegabah malam ini." "Gegabah? Bapak dengar sendiri rekamannya," jerit Indri tidak terima. "Ibu saya seorang pembunuh. Pembacaan wasiat ini tidak sah. Dia harus diseret ke penjara malam ini juga." "Cukup, Indri," potong Kurniawan tegas. Ia membetulkan letak kacamatanya, matanya menatap Indri dengan peringatan keras, lalu beralih menatap Sumini yang masih membatu di kursinya. "Tuduhan ini sangat berat, tapi kita tidak bisa menyerahkan ini ke polisi begitu saja tanpa mematuhi protokol dari mendiang klien saya. Saya tekankan sekali lagi, Bapak Arifin telah meninggalkan instruksi mutlak." Kurniawan mengangkat map coklat di tangannya tinggi-tinggi. Dalam surat ini, Bapak Arifin menyebutkan adanya kemungkinan keadaan darurat yang terjadi menjelang kematiannya. Beliau mensyaratkan sebuah proses validasi data digital yang saat ini sedang disiapkan oleh tim saya di ruang kontrol. Sebelum syarat itu dipenuhi, pembacaan wasiat ini berstatus ditangguhkan, skors, dan tidak ada satu orang pun yang boleh membuat keputusan hukum, termasuk memanggil pihak berwajib. Suara Kurniawan yang tegas dan membawa otoritas hukum membuat para tamu ragu-ragu. Ponsel-ponsel perlahan diturunkan. "Saya menskors pertemuan ini selama 1 jam, lanjut Kurniawan, melihat jam di pergelangan tangannya. "Silakan para tamu beristirahat di ruang tengah atau ruang makan. Biarkan keluarga menyelesaikan ketegangan ini terlebih dahulu. Penjaga." Kurniawan memberi kode kepada pria-pria berjas hitam di dekat pintu. "Pastikan tidak ada tamu yang meninggalkan area rumah utama ini. Ini perintah tertulis dari mendiang Bapak Arifin." Aku merasa dunia di sekelilingku berputar. Udara di ruang tamu ini terasa beracun. Berada dalam satu ruangan dengan Sumini membuatku ingin muntah.
Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tidak bisa bernapas. Aku harus keluar dari ruangan ini, menjauh dari tatapan dingin ibu mertuaku, menjauh dari bisik-bisik orang-orang, menjauh dari kenyataan bahwa suamiku dibunuh dengan cara yang begitu kejam. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, aku bangkit dari kursiku. Kakiku terasa seperti jeli, tapi aku memaksakan diri untuk melangkah. Aku mengabaikan panggilan Indri yang meneriakkan namaku. Aku berjalan cepat melewati kerumunan tamu yang membuka jalan untukku dengan tatapan kasihan. Aku hanya ingin lari. Aku butuh tempat yang sunyi untuk menata kewarasanku yang nyaris hancur berkeping-keping. Aku menaiki tangga menuju lantai 2, setengah berlari menuju satu-satunya tempat di rumah ini yang masih menyimpan aroma suamiku. Ruang kerjanya. Aku membanting pintu ruang kerja suamiku dan langsung menguncinya dari dalam. Begitu bunyi klik terdengar, pertahananku benar-benar runtuh. Tubuhku merosot ke lantai berkarpet tebal, punggungku bersandar pada daun pintu kayu jati yang dingin. Aku memeluk lututku sendiri, membenamkan wajahku, dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Isak tangisku tertahan di tenggorokan, terasa mencekik. Rekaman suara tadi terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Pastikan remnya blong. Saya tidak mau dia sampai di kantor polisi besok pagi. Suara itu suara ibu mertuaku. Bagaimana bisa seorang ibu merencanakan pembunuhan darah dagingnya sendiri dengan begitu dingin? Rasa kehilangan akibat kepergian Mas Arifin kini bercampur aduk dengan rasa ngeri dan pengkhianatan yang luar biasa. Kuhirup udara dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu liar. Ruangan ini masih dipenuhi aroma Mas Arifin, campuran wangi kayu cendana, kopi hitam, dan sedikit aroma kertas dari buku-buku tebal yang berjajar di rak. Ini adalah tempat perlindungannya. Tempat di mana ia sering menghabiskan waktu berjam-jam sendirian selama beberapa bulan terakhir. Aku memaksa diriku berdiri. Mataku menyapu ruangan yang temaram, hanya diterangi lampu meja yang dibiarkan menyala. Meja kerjanya terlihat sangat rapi, terlalu rapi untuk ukuran Mas Arifin yang biasanya suka menumpuk dokumen. Aku melangkah gontai mendekati meja itu. Tanganku gemetar saat menyentuh kursi kulit tempat ia biasa duduk. Tiba-tiba, kepalaku berdenyut hebat. Rasa pusing yang mendadak membuat keseimbanganku goyah. Aku terhuyung ke samping dan tanganku tanpa sengaja menyenggol sebuah bingkai foto berukuran besar yang berdiri di atas kabinet kecil di sebelah meja kerja. Prang! Bingkai kayu itu jatuh ke lantai. Kacanya pecah berkeping-keping. Itu adalah foto pernikahan kami berdua. Aku mematung sejenak, menatap pecahan kaca yang menutupi wajah tersenyum suamiku. Dengan tangan gemetar, aku berjongkok untuk memunguti pecahan kaca itu. Namun, saat aku mengangkat bingkai yang bagian belakangnya terlepas akibat benturan, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Di balik lapisan karton tebal penyangga foto, terdapat sebuah celah persegi yang sengaja dipotong. Di dalam celah itu, tersembunyi sebuah ponsel pintar berwarna hitam legam. Layarnya sedikit retak di ujung atas. Dahiku berkerut. Aku segera menarik ponsel itu keluar. Ini bukan ponsel yang biasa dipakai Mas Arifin sehari-hari. Ponsel utamanya sudah hancur dalam kecelakaan dan disita oleh polisi sebagai barang bukti. Kenapa ia menyembunyikan ponsel cadangan di balik bingkai foto kami? Aku menekan tombol daya di sisi kanannya. Layarnya menyala, menampilkan latar belakang hitam polos. Sebuah kolom password angka muncul di layar. Jantungku kembali berdebar kencang. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Salah. Aku mencoba memasukkan tanggal lahir ibunya. Salah. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba berpikir. Mas Arifin selalu bilang foto pernikahan kami adalah hal paling berharga baginya. Aku mengetikkan 6 angka tanggal pernikahan kami. Klik. Ponsel itu terbuka. Napasku tertahan. Layar utama ponsel itu sangat bersih. Tidak ada aplikasi media sosial, tidak ada galeri foto. Hanya ada satu aplikasi pesan instan dengan ikon gembok yang menandakan enkripsi tingkat tinggi. Aku segera membuka aplikasi tersebut. Hanya ada 2 kontak di dalam daftar obrolan. Yang pertama bernama Rohmah, audit, dan yang kedua bernama Yanuar, detektif. Tanganku semakin dingin saat aku membuka ruang obrolan dengan Rohmah. Waktu pengiriman pesan terakhir adalah 1 hari sebelum Mas Arifin meninggal. Rohmah, audit. Pak Arifin, saya sudah memverifikasi ulang mutasi rekening dari perusahaan cangkang di Bahama. Sesuai kecurigaan Bapak, dananya sama sekali tidak masuk rekening Nyonya Sumini. Seluruh aliran dana pencucian uang ini dikendalikan oleh pihak ketiga.
Seseorang di dalam keluarga menggunakan nama dan tanda tangan Nyonya untuk menutupi jejak. Arifin, kamu yakin, Rohmah? Buktinya kuat? Rohmah, audit, sangat yakin, Pak. Saya sudah mengamankan data aslinya. Tolong Bapak hati-hati. Orang ini tahu Bapak sedang menyelidiki mereka. Mataku terbelalak membaca pesan tersebut. Apa maksudnya ini? Rohmah, aku tahu dia adalah auditor internal paling senior dan paling dipercaya suamiku. Mengatakan bahwa Sumini bukanlah dalam penggelapan dana tersebut. Ada pihak ketiga yang menggunakan nama Sumini. Tetapi, bagaimana dengan rekaman suara tadi? Aku buru-buru menekan tombol kembali dan membuka ruang obrolan kedua, dengan pria bernama Yanuar. Pesan terakhir di obrolan ini dikirim hanya beberapa jam sebelum kecelakaan nahas itu terjadi. Yanuar, detektif, Pak Arifin, status merah. Sistem keamanan rumah dan jaringan CCTV Bapak sudah diretas total sejak 2 minggu lalu. Mereka merekam semuanya. Mereka juga menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk memanipulasi sampel suara Nyonya Sumini. Rekaman palsu itu akan dipakai untuk menjebak Nyonya. Tolong Bapak segera bawa dokumen fisiknya keluar. Arifin, saya mengerti. Saya akan bawa buktinya ke Mabes Polri malam ini juga. Yanuar, detektif. Jangan gunakan mobil Bapak. Informan saya bilang montir langganan keluarga sudah disuap. Rem mobil Bapak sudah disabotase siang ini. Jangan keluar rumah sendiri. Saya bersama tim kepolisian akan menjemput Bapak di rumah jam 8 malam. Pesan itu tidak pernah dibalas oleh Mas Arifin. Waktu pengiriman pesan Yanuar adalah pukul 18.30. Kecelakaan Mas Arifin terjadi pada pukul 19.15. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, berusaha meredam jeritan yang nyaris meledak dari tenggorokanku. Air mata kembali mengalir deras, kali ini bukan sekadar karena duka, melainkan karena kebenaran yang begitu mengerikan. Suamiku tahu, Mas Arifin tahu mobilnya disabotase. Tapi kenapa dia tetap mengemudikan mobil itu? Apa yang memaksanya keluar rumah secara terburu-buru sebelum detektif itu datang menjemputnya? Dan yang lebih penting, fakta ini menjungkir balikan segala hal yang baru saja terjadi di ruang tamu. Jika rekaman suara Sumini adalah hasil manipulasi AI buatan peretas, dan aliran dana tidak pernah masuk ke rekening ibu mertuaku, lalu siapa yang merancang semua jebakan ini? Siapa? Pihak ketiga, di dalam keluarga yang mengendalikan perusahaan cangkang itu? Tiba-tiba, ingatanku kembali pada tumpukan kertas yang dilemparkan Indri ke atas meja kaca. Aku ingat sempat memungut satu lembar dan membacanya sekilas sebelum Pak Kurniawan menghentikan keributan. Ada sesuatu yang salah di kertas itu. Sesuatu yang terlewatkan oleh semua orang karena mereka terlalu sibuk mendengarkan rekaman palsu. Aku harus melihat dokumen itu lagi. Dengan cepat kubersihkan wajahku dari sisa air mata. Kumasukkan ponsel rahasia Mas Arifin ke dalam saku dalam gamisku. Aku menarik napas panjang, menata kembali ekspresi wajahku agar terlihat seperti janda yang hancur karena duka, bukan seseorang yang baru saja menemukan kotak Pandora rahasia suaminya. Aku membuka kunci pintu, lalu melangkah keluar dari ruang kerja dan menuruni tangga dengan hati-hati. Suasana di lantai bawah masih tegang. Para tamu undangan duduk bergerombol di ruang makan dan ruang keluarga, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Di ruang tamu utama, ibu mertuaku masih duduk mematung di kursinya, tatapannya kosong ke depan. Indri sedang duduk di sofa seberang, dikelilingi oleh beberapa kerabat yang sedang menenangkannya. Pak Kurniawan tidak terlihat. Sepertinya ia benar-benar pergi ke ruang kontrol atau ruang kerjanya untuk menyiapkan syarat validasi yang ia sebutkan tadi. Aku berjalan perlahan menuju meja kaca di tengah ruangan, tempat dokumen-dokumen itu masih berserakan. Tidak ada yang terlalu memperhatikanku. Mereka mungkin mengira aku hanya ingin meratapi bukti kejahatan yang membunuh suamiku. Tanganku terulur, mengambil salah satu dokumen mutasi bank yang terdapat tanda tangan Sumini di bagian bawahnya. Aku menajamkan pandangan, meneliti setiap lekukan tinta biru pada nama Sumini Hutagalung tersebut. Dugaanku benar. Kepingan puzzle yang ganjil itu kini terlihat sangat jelas di mataku. Tanda tangan ini memiliki tarikan yang sangat tegas. Huruf S-nya memiliki lengkungan yang melingkar sempurna, dan huruf G di akhirnya ditarik panjang dengan tekanan pena yang kuat. Ini memang tanda tangan ibu mertuaku. Tapi, ini adalah gaya tanda tangannya 5 tahun yang lalu. Dulu, saat awal aku menikah dengan Mas Arifin, ibu mertuaku divonis menderita radang sendi akut, artritis, pada pergelangan tangan kanannya.
Penyakit itu membuat tangannya sering gemetar jika memegang pena terlalu lama. Sejak saat itu, tanda tangan Sumini berubah drastis. Tarikannya menjadi lebih sederhana, pendek, dan tidak ada lagi lengkungan sempurna pada huruf S. Mas Arifin bahkan sempat mengeluh karena harus bolak-balik ke pihak bank untuk mengurus pembaruan spesimen tanda tangan ibunya di semua dokumen resmi perusahaan. Dokumen yang kupegang ini tertanggal bulan lalu. Tidak mungkin seorang wanita penderita artritis parah bisa memalsukan kembali tanda tangannya sendiri dengan sempurna seperti saat ia masih sehat. Dokumen ini adalah hasil scan atau jiplakan dari dokumen lama yang dimanipulasi dengan tanggal baru. Siapapun yang membuat dokumen palsu ini sangat pintar, tapi dia tidak memperhatikan detail kecil tentang perubahan fisik Sumini. Dan hanya orang dalam yang punya akses ke dokumen lama perusahaan. Aku meletakkan kertas itu kembali dengan tangan gemetar. Otakku bekerja sangat cepat, merangkai setiap petunjuk. Aku mengangkat kepalaku, dan tanpa sadar mulai mengamati situasi di sekelilingku dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Kuperhatikan pria-pria berbadan tegap berpakaian jas hitam yang menjaga pintu utama dan beberapa akses lorong. Sebelumnya Pak Kurniawan memanggil mereka dengan sebutan, penjaga, dan aku berasumsi mereka adalah tim keamanan dari kantor pengacara. Tapi ketika aku memperhatikannya lebih jeli, posisi berdiri mereka sangat aneh. Mereka tidak membelakangi ruangan untuk berjaga dari ancaman luar. Sebaliknya, mereka menghadap ke dalam. Sesekali mata mereka melirik ke arah lorong tempat Pak Kurniawan menghilang. Dan yang membuat darahku berdesir, aku melihat Yanti, asisten rumah tangga yang selama ini kuanggap sebagai mata-mata Sumini, sedang berdiri di dekat dapur, memegang nampan kosong. Yanti baru saja memberikan anggukan kecil kepada salah satu pria berjas hitam di dekat pintu. Anggukan yang dibalas dengan kedipan mata singkat. Mereka saling kenal. Mereka berkomunikasi. Mataku kemudian beralih ke arah sofa, menatap Indri. Adik iparku itu masih terisak, memegang sapu tangan di wajahnya. Namun, dari sudut pandangku, aku bisa melihat dari celah jari-jarinya. Matanya tidak sedang menangis. Matanya menyapu ruangan dengan tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Sebuah kengerian yang nyata menyelinap ke dasar perutku, menjalar dingin ke tulang belakang. Tiba-tiba, tatapan mata Sumini dan mataku bertemu dari seberang ruangan. Kali ini, tidak ada kilatan sinis, tidak ada tatapan merendahkan. Yang kulihat di sepasang mata ibu mertuaku yang menua itu adalah tatapan seorang wanita yang sedang menahan ketakutan luar biasa, dan sebuah permohonan agar aku tetap diam. Ya Tuhan, aku akhirnya mengerti. Sumini tidak sedang mengakui kejahatannya dengan berdiam diri. Sumini sedang disandera di rumahnya sendiri. Semua pria berjas hitam ini, Yanti, dokumen palsu, dan rekaman semuanya adalah rekayasa Indri. Adik iparku yang terlihat seperti malaikat penolong yang berderai air mata itu, dialah sang monster yang sebenarnya. Dialah yang membunuh Mas Arifin. Dan kini, aku terjebak satu ruangan dengan sang pembunuh, yang bisa kapan saja menghabisi nyawaku dan ibu mertuaku. Ticking bom ini baru saja mulai berdetak. Aku memaksakan tanganku yang gemetar untuk melepaskan dokumen mutasi ban itu kembali ke atas meja kaca. Tarikan napasku terasa berat dan putus-putus, persis seperti orang yang sedang mengalami serangan panik. Sebenarnya, aku tidak sepenuhnya berakting. Rasa panik itu nyata, namun bukan lagi karena syok melihat kejahatan ibu mertuaku, melainkan karena kengerian menyadari bahwa pembunuh suamiku sedang duduk hanya berjarak 2 meter dariku. Aku memutar tubuhku perlahan, berpura-pura kehilangan keseimbangan hingga bahuku membentur ujung sofa. Mbak Nisa. Suara lembut itu memanggilku. Tiba-tiba sepasang tangan merengkuh lenganku dari belakang, menahanku agar tidak jatuh. Aroma parfum vanila dan mawar yang manis langsung menusuk hidungku. Itu parfum Indri. Dulu, aroma ini selalu memberiku rasa tenang. Kini, cengkraman tangannya di lenganku terasa seperti lilitan ular berbisa yang siap mematukan racun kapan saja. Butuh seluruh kekuatan mentalku untuk tidak menjerit dan menepis tangannya saat itu juga. Mbak Nisa pucat sekali. Duduk dulu, Mbak. Bujuk Indri dengan nada suara yang begitu penuh simpati. Ia menuntunku duduk di sofa panjang, menjauh dari meja kaca. Ia mengambil selembar tisu dan mengusap sisa air mata di pipiku dengan sangat hati-hati. Aku takut, Indri, bisikku dengan suara bergetar. Kalimat ini jujur. Aku benar-benar takut. SSTT jangan takut, Mbak. Ada aku. Indri mengusap punggung tanganku. Matanya yang bulat menatapku dengan kehangatan yang dipalsukan dengan sangat sempurna.
Sungguh, kemampuan aktingnya jauh melampaui bintang film manapun. Mbak sudah lihat sendiri buktinya, kan? Ibu memang monster. Dia tega membunuh anak kandungnya sendiri demi uang. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi sebagian wajahku agar Indri tidak bisa melihat kilatan kemarahan di mataku. Tapi, bagaimana kamu bisa menemukan semua bukti ini, Indri? Mas Arifin tidak pernah cerita apa-apa padaku. Indri menghela napas panjang, sebuah helaan napas dramatis yang dirancang untuk mengundang simpati. Mas Arifin terlalu mencintai Mbak Nisa. Dia tidak mau Mbak terlibat dan berada dalam bahaya. Aku tahu karena beberapa minggu sebelum meninggal, Mas Arifin meminta bantuanku untuk menyelidiki data keuangan dari komputer rumah. Aku kan lumayan paham soal itu, Mbak. Bohong, jeritku dalam hati. Mas Arifin menyewa Yanuar sang detektif swasta forensik digital justru karena komputernya diretas olehmu, Indri. Lalu, kenapa malam itu Mas Arifin pergi buru-buru, Indri? Katamu rem mobilnya disabotase siang harinya. Apa Mas Arifin tidak sadar mobilnya rusak? Aku mencoba memancingnya. Tangan Indri yang sedang mengusap tanganku sempat terhenti selama sepersekian detik. Sebuah jeda yang sangat singkat, nyaris tak terlihat, sebelum ia kembali mengusap tanganku dengan ritme normal. Malam itu, ibu bertengkar hebat dengan Mas Arifin di telepon. Ibu mengancam akan menyakiti Mbak Nisa kalau Mas Arifin berani melapor ke polisi. Mas Arifin panik. Dia ingin segera pergi ke kantor polisi malam itu juga untuk meminta perlindungan. Dia tidak tahu kalau mobilnya sudah dirusak. Ibu benar-benar kejam, Mbak, jawab Indri lancar, diiringi setetes air mata buaya yang jatuh di pipinya. Hebat. Kebohongannya begitu mulus dan masuk akal. Pantas saja selama ini Mas Arifin selalu menganggap Indri sebagai adik yang lugu dan berbakti. Jika aku tidak menemukan ponsel rahasia suamiku di ruang kerja tadi, aku pasti akan menelan mentah-mentah semua kebohongan ini. Mbak Nisa dengar aku baik-baik. Indri mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepadaku. Suaranya berubah menjadi bisikan yang mendesak. Rumah ini sudah tidak aman buat Mbak. Begitu masa skor 1 jam ini habis, aku akan minta Pak Kurniawan menyerahkan seluruh hak waris Mas Arifin ke tangan Mbak Nisa. Aku mendongak menatapnya dengan raut wajah kebingungan buatan. Lalu, Mbak Nisa langsung tanda tangani saja surat kuasa pengalihan asetnya kepadaku. Biar aku yang mengurus semuanya, menghadapi pengacara, memblokir akses ibu ke perusahaan, dan memenjarakan ibu. Mbak Nisa tidak perlu repot berurusan dengan hukum. Mbak cukup ambil uang tunainya malam ini, kemasi barang-barang Mbak, dan pergi dari rumah ini sejauh mungkin demi keselamatan Mbak. Biar aku yang pasang badan melawan ibu. Aku menahan napas. Inilah tujuan utamanya. Indri tidak peduli dengan acara peringatan 7 hari ini. Ia membeberkan bukti palsu di depan semua orang malam ini karena ia butuh kepanikan massal. Ia butuh memojokkan Sumini agar status Sumini jatuh menjadi tersangka di mata publik dan pengacara. Dengan begitu, hak waris akan otomatis jatuh kepadaku. Setelah aset itu jatuh ke tanganku, ia akan memaksaku, dengan kedok menyelamatkanku, untuk menyerahkan surat kuasa mutlak kepadanya. Setelah ia mendapatkan perusahaan dan uangnya, aku yakin sekali, aku tidak akan pernah keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Ia akan membunuhku dan menyamarkannya sebagai perampokan, atau bahkan membuat skenario seolah Sumini yang membunuhku karena dendam. Rencananya benar-benar rapi dan mematikan. Silakan minumannya, Nyonya Anissa. Sebuah nampan perak disodorkan tepat di sebelahku. Aku menoleh dan melihat Yanti berdiri di sana. Di atas nampan itu ada segelas teh hangat. Mataku menatap wajah Yanti, lalu menatap gelas teh tersebut. Tiba-tiba, ingatanku terlempar ke kejadian 2 tahun lalu. Saat itu, aku baru saja sembuh dari gejala tifus dan tubuhku masih sangat lemas. Indri datang menjenguk ke kamarku membawa segelas teh herbal. Ia bilang itu teh mahal yang ia racik khusus untuk memulihkan staminaku. Aku yang saat itu sangat haus segera meraih gelas tersebut. Namun, belum sempat gelas itu menyentuh bibirku, Sumini masuk ke kamar dengan wajah murka. Ibu mertuaku itu langsung menampar tanganku dengan keras hingga gelas teh itu terpelanting, jatuh ke lantai, dan pecah berkeping-keping. Orang kampung memang tidak tahu diri. Kau pikir kau pantas meminum teh herbal mahal di rumah ini? Air putih saja sudah cukup untukmu. Yanti, bersihkan pecahan kaca ini dan buang tehnya, bentak Sumini saat itu. Aku menangis seharian karena merasa sangat direndahkan, sementara Indri terus memeluk dan membelaku, mengatakan bahwa ibunya memang tidak waras.
Namun kini, saat potongan kepingan kebenaran mulai menyatu di kepalaku, air mata sungguhan kembali menggenang di mataku. Teh itu teh racikan Indri. Sumini pasti tahu ada sesuatu di dalam teh itu. Ia tidak sedang merendahkanku. Dengan cara kasarnya, Sumini sedang menyelamatkan nyawaku. Semua omelan kasarnya, larangannya agar aku tidak memakan makanan tertentu di rumah ini, perintahnya agar aku tidak ikut campur urusan keuangan, semua itu bukan karena ia membenciku. Sumini sedang membangun tembok pertahanan agar Indri merasa aku bukanlah ancaman yang pantas disingkirkan. Selama ini, sang ibu mertua yang kuanggap sebagai iblis jahat adalah satu-satunya pelindungku dalam diam. Mbak Nisa, kenapa menangis lagi? Tanya Indri membuyarkan lamunanku. Aku menggeleng pelan, berpura-pura mengusap mataku. Tidak, aku hanya lelah, Indri, aku mau minum. Aku meraih gelas dari nampan Yanti, namun aku hanya menggenggamnya, tidak meminumnya setetes pun. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh ruangan. Para tamu masih berbisik-bisik dalam kelompok kecil. Beberapa pria berjas hitam di dekat pintu terlihat mulai gelisah, melirik ke arah jam tangan mereka. Pandanganku kemudian beralih ke kursi tunggal di ujung ruangan. Sumini masih duduk di sana. Posturnya kaku, rahangnya terkatup rapat, tetapi matanya menatap tajam ke arahku dan Indri. Ketika mata kami bertemu kali ini, aku tidak menunduk. Aku membalas tatapan ibu mertuaku. Dalam keheningan yang riuh itu, aku menatap lurus ke dalam matanya. Aku menganggukkan kepalaku dengan gerakan yang sangat kecil dan lambat, nyaris tak terlihat oleh siapapun kecuali olehnya. Sebuah isyarat tanpa suara. Kutatap matanya dalam-dalam, mencoba menyampaikan pesan lewat sorot mataku. Aku tahu, Bu. Aku sudah tahu semuanya. Untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, aku melihat topeng Pualam Sumini sedikit retak. Matanya sedikit membelalak. Ada keterkejutan yang nyata di wajahnya, disusul oleh kilatan kelegaan yang begitu dalam hingga membuat pundaknya yang kaku sedikit menurun. Ya, kami kini adalah sekutu. Dua wanita yang terjebak di sarang monster, menunggu bom waktu meledak. Klek. Suara pintu ruang kerja di lantai bawah terbuka memecah ketegangan. Semua kepala sontak menoleh. Pak Kurniawan melangkah keluar, diikuti oleh dua orang asistennya yang membawa sebuah proyektor besar dan layar portabel. Wajah pengacara parubaya itu terlihat sangat lelah, namun sorot matanya tajam dan penuh determinasi. Waktu skor sudah habis, ucap Kurniawan dengan suara berat yang menggema di seluruh ruang tamu. Asistennya bergerak cepat mendirikan layar putih di tengah ruangan dan menyalakan proyektor. Indri segera bangkit dari sofa, melepaskan cengkeramannya dari lenganku. Senyum kemenangan tersembunyi berkedut di sudut bibirnya. Ia pasti berpikir bahwa Kurniawan akan menyatakan bahwa warisan itu sah jatuh kepadaku karena ibu mertuaku kini berstatus terduga pembunuh. Ia bersiap untuk menerkam aset itu malam ini juga. Tim saya sudah selesai memvalidasi instruksi terakhir dari mendiang Bapak Arifin. Lanjut Kurniawan sambil menghubungkan sebuah kabel ke laptopnya sendiri, sama sekali mengabaikan flash disk milik Indri yang tadi dipakai untuk memutar rekaman suara. Sesuai dengan protokol Deadman S-Switch yang didaftarkan secara hukum oleh mendiang 2 bulan yang lalu, jika kematian beliau dikategorikan sebagai anomali atau tidak wajar, maka syarat mutlak untuk pembagian warisan adalah. Kurniawan menatap lurus ke arah Indri, membuat senyum kemenangan di bibir adik iparku itu perlahan memudar. Seluruh keluarga dan kerabat harus menonton pesan terakhir ini. Kurniawan menekan tombol play di laptopnya. Lampu di ruang tamu mendadak diredupkan oleh asistennya. Cahaya terang dari proyektor menembakkan gambar ke layar putih. Hening menyelimuti kami semua, sebegitu sunyinya hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu liar. Di layar itu, muncul sosok yang sangat kurindukan. Sosok yang membuatku menangis setiap malam selama 7 hari terakhir. Suamiku, Arifin, duduk di kursi kerjanya, kursi yang sama yang baru saja kudatangi beberapa menit yang lalu. Ia mengenakan kemeja biru kesukaannya, menatap tajam ke arah kamera dengan wajah pucat dan kantung mata yang menghitam. Assalamualaikum. Suara Arifin menggema dari pengeras suara, tenang namun penuh beban. Jika kalian sedang menonton video ini, berarti aku sudah mati. Dan kalau setelah kematianku, ada pihak yang menyalahkan ibuku sebagai penyebabnya. Arifin di dalam video itu menarik napas panjang. Berarti rencana Indri sudah berhasil. Udara di ruangan itu seolah tersedot habis. Waktu berhenti berdetak. Aku menoleh ke samping dan melihat wajah Indri berubah menjadi seputih kertas. Sandiwara ini baru saja memasuki babak akhirnya.
Kalimat terakhir yang diucapkan Mas Arifin dari dalam layar besar itu menghantam seluruh ruangan bagaikan petir di siang bolong. Berarti rencana Indri sudah berhasil. Keheningan yang menyusul tidak lagi terasa menekan, melainkan mencekik. Tidak ada satupun dari puluhan tamu di ruang tamu ini yang berani mengeluarkan suara, bahkan untuk sekadar menarik napas. Semua mata kini beralih dari layar proyektor ke arah Indri. Adik iparku itu masih berdiri di sebelah sofaku. Namun, postur tubuhnya yang tadi memancarkan kepercayaan diri dan simpati palsu kini hancur lebur. Wajahnya pucat pasi, nyaris transparan. Matanya membelalak lebar, menatap layar dengan kengerian yang absolut. Topeng malaikat mautnya baru saja ditarik paksa, telanjang di depan semua orang. Di dalam layar, Mas Arifin kembali berbicara. Wajahnya terlihat sangat lelah, tetapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Jika kalian semua ada di ruangan ini, mendengar wasiat ini, itu artinya aku sudah tidak ada. Dan aku yakin 100%, kematianku bukanlah sebuah kecelakaan. Suara Mas Arifin bergema, tegas dan tanpa keraguan. 2 tahun terakhir, perusahaan keluarga kita digerogoti dari dalam. Ada aliran dana miliaran rupiah yang dipindahkan ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Awalnya, semua jejak digital mengarah pada satu orang, Ibu. Terdengar suara helaan napas kaget dari kerumunan tamu. Tapi aku mengenal ibuku, lanjut Mas Arifin di dalam video. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman getir. Ibuku memang keras, kadang terlalu ambisius, tapi beliau bukan pencuri. Beliau membangun perusahaan itu bersama mendiang ayah dari nol. Jadi, aku menyewa seorang auditor internal rahasia dan detektif swasta spesialis forensik digital untuk membongkar semuanya diam-diam. Matikan. Suara Indri terdengar lirih di sebelahku, bergetar karena panik. Ia menoleh ke arah Pak Kurniawan dengan mata liar. Matakan video itu palsu. Ibu pasti yang membuat video ini untuk menjebakku. Namun Pak Kurniawan tidak bergeming. Ia berdiri tegak di samping laptopnya, dikawal oleh 2 asistennya yang berbadan tegap. Pria parubaya itu menatap Indri dengan dingin. Ini adalah video rekaman asli yang diserahkan Bapak Arifin langsung kepada saya di kantor notaris, disaksikan oleh aparat hukum 2 bulan yang lalu, Saudari Indri. Tidak ada yang bisa mematikannya. Dari penyelidikan detektifku, suara Arifin kembali menyita perhatian semua orang, menenggelamkan bantahan Indri. Kami menemukan fakta yang mengerikan. Seluruh sistem keamanan rumah ini, CCTV, dan jaringan komputer pribadiku telah diretas. Seseorang memantau setiap gerak-gerik kami. Dan orang itu menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk memanipulasi sampel suara. Di layar, gambar Mas Arifin mengecil, digantikan oleh sebuah grafik gelombang suara yang rumit. Indri menyadap rumah ini. Suara Mas Arifin menjelaskan sementara grafik di layar bergerak. Dia merekam ribuan jam percakapan ibu melalui mikrofon tersembunyi, lalu memasukkannya ke dalam perangkat lunak voice cloning. Rekaman suara ibu yang mungkin baru saja kalian dengar, yang memerintahkan sabotase atau penggelapan uang, itu semua adalah ketikan teks yang diubah menjadi suara ibu oleh komputer. Detektifku sudah melacak IP address perangkat pembuatnya, dan itu berasal dari laptop pribadi Indri. Ruangan langsung meledak dalam bisik-bisik yang riuh. Kerabat yang tadi menenangkan Indri kini perlahan-lahan menggeser duduk mereka, menjauh dari adik iparku seolah Indri adalah pasien penyakit menular. Bohong, itu semua fitnah, jerit Indri histeris. Ia menunjuk ke arah layar dengan jari bergetar hebat. Kalian jangan percaya. Mas Arifin sedang diancam oleh ibu saat merekam itu. Yanti, cepat cabut kabel proyektornya. Yanti, asisten rumah tangga itu, tersentak. Ia segera melangkah maju menuju stop kontak di dinding. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh kabel, salah satu asisten Pak Kurniawan sudah berdiri menghalangi stop kontak tersebut. Jangan sentuh apapun, atau Anda berurusan dengan hukum pidana merusak barang bukti. Ancam asisten pengacara itu dengan suara rendah yang mematikan. Yanti mundur selangkah, wajahnya ikut memucat. Ia menoleh ke arah Indri dengan tatapan kebingungan dan takut. Video itu kembali menampilkan wajah Mas Arifin. Selain rekaman suara, ucap suamiku, Indri juga memalsukan tanda tangan ibu di semua dokumen mutasi bank. Bagi kalian yang tadi melihat dokumen itu, coba perhatikan baik-baik. Huruf S pada tanda tangan ibu melengkung sempurna, bukan? Itu adalah tanda tangan ibu 5 tahun yang lalu, sebelum ibu menderita radang sendi akut.
Indri mengambil spesimen tanda tangan lama dari arsip, men-scan-nya, dan menempelkannya di dokumen baru. Aku menahan napas. Analisisku di ruang kerja tadi sepenuhnya benar. Mas Arifin membuktikan semuanya dengan sangat teliti. Suamiku benar-benar melawan iblis ini sendirian demi melindungi kami. Rasa bangga sekaligus pedih menyeruak di dadaku. Andai saja aku tahu lebih awal, andai saja aku bisa membantunya. Aku tahu dia mengincarku. Nada suara Mas Arifin mulai melunak, matanya menatap langsung ke arah kamera, menembus ruang dan waktu hingga menatap tepat ke dalam jiwaku. Nisa, sayangku, kalau kamu melihat ini, tolong maafkan aku. Aku harus merahasiakan ini darimu. Kalau Indri tahu aku melibatkanmu, dia tidak akan segan-segan menyingkirkanmu lebih dulu. Kamu adalah kelemahanku, Nisa. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Air mataku tumpah tak tertahankan. Aku menutup mulutku, menangis sesenggukan. Mas, bisikku di sela tangis. Dan ibu? Mas Arifin mengalihkan pandangannya, seolah ia tahu persis di mana ibunya akan duduk saat video ini diputar. Maafkan Arifin, Bu. Arifin yang meminta ibu untuk bersikap kasar dan memusuhi Nisa. Arifin tahu Indri terus mengawasi ibu. Selama Indri berpikir ibu membenci Nisa, Indri akan mengira Nisa tidak punya sekutu di rumah ini, sehingga Indri tidak menganggap Nisa sebagai ancaman. Terima kasih, Bu. Ibu sudah melindungi istriku dengan cara ibu sendiri. Semua mata kini beralih ke arah Sumini. Ibu mertuaku masih duduk di kursinya, namun kali ini pertahanannya hancur. Air mata mengalir deras dari sepasang matanya yang menua. Rahangnya bergetar menahan isak tangis. Tidak ada lagi sosok nyonya besar yang arogan dan sinis. Yang ada hanyalah seorang ibu yang hatinya hancur berkeping-keping karena kehilangan putra sulungnya, dan harus menanggung beban dibenci oleh menantunya sendiri demi melindunginya. Para tamu yang beberapa menit lalu mencaci maki Sumini kini menundukkan kepala, diliputi rasa bersalah dan malu yang luar biasa. Dinamika di ruangan ini telah berbalik 180 derajat. Kebenaran telah mengoyak seluruh kebohongan Indri hingga tak bersisa. Kalian semua bodoh. Indri tiba-tiba berteriak, suaranya melengking memekakkan telinga. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan kasar, napasnya memburu cepat. Kepanikannya kini berubah menjadi kemarahan liar. Wajah lembutnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi bengis yang menakutkan. Video itu rekayasa. Kurniawan, kau pasti dibayar mahal oleh perempuan tua bangka itu kan? Indri menuding Pak Kurniawan. Ia kemudian menoleh ke arah para pria berbadan tegap berjas hitam yang berdiri di dekat pintu. Tunggu apa lagi kalian? Hancurkan laptop itu. Ambil flash disknya. Ini dia, momen yang paling kutakutkan. Indri sudah kehilangan akal sehatnya dan mulai menggunakan kekerasan. Beberapa pria berjas hitam itu saling berpandangan, lalu mulai melangkah maju dengan tangan merogoh ke balik jas mereka. Suasana seketika berubah menjadi sangat mencekam. Para tamu undangan menjerit tertahan dan mulai bergerak mundur, saling berdesakan menjauhi area tengah ruangan. Saya sarankan kalian tidak melangkah lebih jauh. Suara Pak Kurniawan membelah kepanikan. Ia tidak terlihat takut sedikit pun. Tangannya masuk ke dalam saku jasnya, mengeluarkan sebuah remote kecil berwarna hitam. Kalian pikir Bapak Arifin tidak mengantisipasi hal ini? Ujar Kurniawan dingin. Rumah ini sudah dikelilingi. Dan jika kalian merusak laptop ini, file aslinya sudah terkirim otomatis ke server kepolisian sejak detik pertama video ini diputar. Langkah para pria berjas hitam itu terhenti. Mereka tampak ragu. Indri menggeram marah, memaki anak buahnya yang mendadak ciut nyali. Di tengah kekacauan yang nyaris meledak itu, video di layar besar belum selesai. Gambar Mas Arifin kembali berubah menjadi lebih serius. Ia mengambil sebuah map coklat dari laci mejanya di dalam video. Semua bukti kejahatan finansial dan pemalsuan suara itu sudah cukup untuk memenjarakan Indri, ucap Mas Arifin. Nada suaranya kini terdengar sangat dingin, mencerminkan kekecewaan yang teramat dalam. Tapi ada satu pertanyaan besar yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa? Kenapa Indri melakukan ini semua? Dia sudah mendapatkan segalanya di rumah ini. Kasih sayang, fasilitas, pendidikan. Kenapa dia ingin menghancurkan keluarganya sendiri? Ruangan kembali hening. Ketegangan fisik antara anak buah Indri dan pihak pengacara tertahan oleh rasa penasaran yang memuncak. Semuanya kembali menatap layar. Indri sendiri mematung, napasnya tersengal, menatap layar dengan mata terbelalak ngeri. Detektif Yanuar membantuku menggali latar belakang keluarga kita lebih dalam.
Dia membongkar brankas lama peninggalan ayah yang kuncinya disembunyikan ibu, lanjut Mas Arifin. Ia membuka map coklat itu dan mengeluarkan selembar kertas yang tampak usang. Dan disitulah kami menemukan jawabannya. Sebuah rahasia yang ibu dan ayah simpan rapat-rapat selama 25 tahun terakhir. Sebuah rahasia yang menjelaskan siapa Indri sebenarnya. Aku menahan napas. Rahasia apalagi ini? Di seberang ruangan, Sumini berdiri dari kursinya. Wajahnya yang bersimbah air mata kini menyiratkan ketakutan yang berbeda. Arifin, jangan nak. Bisiknya lirih pada layar yang tidak bisa mendengarnya, seolah rahasia yang akan dibongkar suamiku ini adalah kotak Pandora terakhir yang akan menghancurkan sisa-sisa kewarasan di rumah ini. Permohonan lirih ibu mertuaku mengambang di udara, tidak berdaya melawan rekaman video yang terus berputar. Di dalam layar, Mas Arifin menatap lurus ke depan dengan ekspresi penuh duka, seolah ia bisa mendengar rintihan ibunya dari alam kubur. Maafkan Arifin, Bu, ucap suamiku di dalam video. Tapi kebusukan ini harus dihentikan sampai ke akarnya. Kalau rahasia ini tetap dikubur, Indri tidak akan pernah berhenti menghancurkan keluarga kita, dan nyawa Nisa akan terus terancam. Mas Arifin mendekatkan kertas usang di tangannya ke arah kamera. Layar proyektor menampilkan dengan jelas tulisan bercetak tebal di bagian atas kertas tersebut, surat keterangan adopsi anak. Ruangan yang tadinya hening kini dipenuhi helaan napas tertahan. Aku membelalakan mata. Adopsi? 25 tahun yang lalu. Lanjut Mas Arifin, suaranya mantap mengurai sejarah kelam keluarga yang selama ini tertutup rapat. Ibu dan mendiang ayah menemukan seorang bayi perempuan. Bayi itu tidak ditinggalkan di panti asuhan atau rumah sakit. Bayi itu ditemukan di sebuah gudang kumuh saat penggerebekan polisi terhadap sebuah sindikat perdagangan manusia antar kota. Suasana di ruang tamu berubah menjadi sangat mencekam. Udara terasa semakin menipis. Cerita ini bukan lagi sekadar penggelapan uang keluarga, melainkan kejahatan terorganisir yang mengerikan. Ibu yang saat itu ikut dalam kegiatan sosial kepolisian merasa sangat iba melihat bayi malang yang nyaris mati kelaparan itu. Karena bayi itu tidak memiliki identitas dan tidak ada keluarga yang mencarinya, ibu dan ayah memutuskan untuk mengadopsinya secara rahasia. Mereka membawanya pulang, memberinya nama, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, sama persis seperti mereka membesarkan aku anak kandung mereka. Bayi itu adalah Indri. Semua orang spontan menoleh ke arah Indri. Adik iparku itu berdiri mematung. Wajahnya tidak lagi memancarkan kepanikan liar seperti beberapa menit yang lalu. Sebaliknya, wajahnya kini terlihat kosong, sangat dingin, dan mengeras seperti batu. Matanya menatap lurus ke layar tanpa berkedip. Ibu merahasiakan adopsi ini dari semua orang, termasuk dariku saat aku masih kecil, ucap Mas Arifin di layar. Ibu ingin Indri tumbuh normal tanpa bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Ibu ingin Indri merasa bahwa dia adalah darah daging keluarga Hutagalung seutuhnya. Di titik ini, Pak Kurniawan menekan tombol jeda pada laptopnya. Video berhenti pada wajah Mas Arifin yang sedang tersenyum pedih. Sang pengacara kemudian menoleh ke arah kerumunan tamu. Untuk memvalidasi pernyataan mendiang Bapak Arifin dalam video ini, saya mengundang rekan saya untuk maju ke depan, ujar Kurniawan lantang. Seorang wanita parubaya berpakaian rapi melangkah keluar dari barisan tamu yang sejak tadi berdiri di dekat dinding. Ia membawa sebuah koper besi berukuran kecil. Aku mengenalinya sebagai Dina, notaris senior yang sering membantu mengurus surat-surat tanah milik keluarga suamiku. Dina berjalan ke meja kaca di tengah ruangan, meletakkan koper besi itu, dan membukanya dengan sebuah kunci kecil. Ia mengeluarkan sebuah map plastik tebal dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Nama saya Dina Latif. Saya adalah notaris keluarga yang menyimpan dokumen asli peninggalan mendiang ayah Bapak Arifin, ucap Dina dengan suara tegas. Di dalam map ini terdapat akta adopsi asli atas nama Indri Kusumawati, beserta hasil tes DNA terbaru yang dilakukan mendiang Bapak Arifin 6 bulan lalu. Tes DNA tersebut membuktikan dengan tingkat akurasi 99,9% bahwa tidak ada ikatan darah sama sekali antara saudari Indri dengan Nyonya Sumini maupun Bapak Arifin. Dina menyerahkan map itu kepada beberapa kerabat tertua keluarga yang berdiri paling dekat dengannya. Paman dan bibi Mas Arifin segera membuka map tersebut. Tangan mereka gemetar saat membaca dokumen-dokumen itu. Salah satu bibi bahkan menutup mulutnya dan terisak keras. Fakta itu tak terbantahkan. Tapi cerita ini belum selesai. Pak Kurniawan mengambil alih pembicaraan. Ia tidak melepaskan pandangannya dari Indri sedikit pun. Seperti yang diutarakan Bapak Arifin,
Saudari Indri diadopsi dari sebuah gudang sindikat perdagangan manusia. Yang tidak pernah diketahui oleh Nyonya Sumini dan suaminya adalah, sindikat itu tidak pernah benar-benar hancur. Pak Kurniawan kembali menekan tombol putar di laptopnya. Kalian mungkin bertanya-tanya, suara Mas Arifin kembali menggema dari layar. Bagaimana mungkin seorang anak yang dibesarkan dengan penuh cinta bisa berbalik menghancurkan keluarganya? Jawabannya kutemukan dari penyelidikan detektif Yanuar. 5 tahun yang lalu, saat Indri kuliah di luar negeri, sisa-sisa anggota sindikat perdagangan manusia itu berhasil melacak keberadaannya. Aku menelan ludah. Kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka mendatangi Indri. Mereka menceritakan asal-usulnya, lanjut Mas Arifin, nadanya terdengar dipenuhi rasa jijik yang tak tertutupi. Bukannya melaporkan mereka ke polisi, bukannya menjauh, Indri justru menyambut mereka. Darah penjahat rupanya mengalir terlalu deras di nadinya. Indri memutuskan untuk bergabung dengan sindikat yang dulu memperdagangkannya. Terdengar pekikan ngeri dari kerumunan tamu. Beberapa orang secara refleks melangkah mundur, menjauh sejauh mungkin dari posisi Indri berdiri. Sindikat itu butuh tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan kotor mereka. Dan Indri, dengan akses penuh ke perusahaan keluarga kita, menawarkan solusi yang sempurna. Dia menjadikan perusahaan mendiang ayah sebagai mesin pencuci uang bagi para penjahat itu. Dana hantu yang selama ini diselidiki oleh bagian audit bukanlah uang korupsi biasa. Itu adalah uang darah. Uang hasil perdagangan manusia. Lututku terasa sangat lemas. Fakta yang dibeberkan suamiku terlalu besar, terlalu kelam untuk dicerna oleh akal sehatku. Adik ipar yang selalu bersikap manis dan sering membelikan pakaian untukku adalah anggota sindikat perdagangan manusia? Monster macam apa yang bersembunyi di balik senyum lembutnya selama ini? Untuk menguasai seluruh aset keluarga tanpa halangan, Indri menyusun rencana sistematis, ungkap Mas Arifin. Dia harus menyingkirkan aku yang mulai mencurigai aliran dana itu. Dia juga harus menjadikan ibu sebagai kambing hitam agar polisi dan pengacara percaya bahwa ibu adalah dalang dari semuanya. Dan yang paling penting, dia harus memastikan Nisa, istriku tercinta, tidak punya sekutu sehingga mudah untuk disingkirkan nanti. Gambar di layar berubah menjadi cuplikan rekaman CCTV hitam putih. Tanggal di sudut layar menunjukkan kejadian itu direkam sekitar 1 bulan sebelum kecelakaan suamiku. Dalam rekaman tanpa suara itu, terlihat Indri sedang duduk di depan laptop di kamarnya. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Sumini masuk. Terjadi perdebatan sengit di antara mereka. Meski tidak ada suara, gestur tubuh Sumini terlihat sangat marah. Ia menunjuk-nunjuk layar laptop Indri. Indri membalasnya dengan seringai dingin. Kemudian, Indri tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau lipat dari lacinya dan menancapkannya dengan keras ke atas meja kayunya sendiri, tepat di depan wajah Sumini. Sumini tampak terkesiap, mundur selangkah dengan wajah pucat, lalu keluar dari kamar dengan tubuh gemetar. Ibu menemukan sebagian rahasia Indri tanpa sengaja. Suara Mas Arifin kembali terdengar menjelaskan rekaman tersebut. Indri mengancam ibu. Dia mengancam akan membunuh Nisa dengan cara yang sangat menyakitkan jika ibu berani membuka mulut. Itulah sebabnya ibu terpaksa diam. Itulah sebabnya ibu terpaksa bersandiwara menjadi mertua yang jahat dan kejam di depan Nisa. Semua omelan, cacian, dan perlakuan kasar ibu kepada Nisa, itu semua adalah perisai. Ibu membuat Indri percaya bahwa ibu sangat membenci Nisa, sehingga Indri merasa tidak perlu buru-buru membunuh Nisa. Air mataku tumpah menderas. Dada ini rasanya mau pecah. Selama bertahun-tahun aku memendam kebencian kepada ibu mertuaku. Setiap malam aku menangis kepada Mas Arifin, mengeluhkan betapa kejamnya ibunya. Dan selama ini pula, Mas Arifin hanya bisa memeluk erat, meminta maaf tanpa bisa menjelaskan apa-apa. Mereka berdua menanggung beban mental yang luar biasa berat ini sendirian, hanya untuk melindungiku dari psikopat yang tinggal di bawah atap yang sama. Aku menoleh ke seberang ruangan. Sumini tidak lagi duduk di kursinya. Ibu mertuaku itu sudah berdiri. Wajah elegannya yang biasa terpoles rapi kini sembab oleh air mata. Matanya menatapku dengan penuh rasa bersalah yang teramat dalam. Video Mas Arifin berhenti sepenuhnya. Layar proyektor berubah menjadi hitam. Semuanya sudah terbukti. Suara Pak Kurniawan memecah keheningan yang mencekik. Ia menunjuk ke arah Indri. Status Anda sekarang bukanlah ahli waris, melainkan penyusup dan tersangka utama pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Polisi sudah berada dalam perjalanan kemari. Namun,
Respons yang diberikan Indri sungguh di luar dugaan semua orang. Tidak ada lagi air mata buaya. Tidak ada lagi bantahan histeris atau kepanikan. Indri justru menundukkan kepalanya, dan dari sela-sela bibirnya terdengar suara kekahan pelan. Kekahan itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi tawa lepas yang sangat mengerikan. Tawanya menggema di ruang tamu yang sunyi, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Indri mengangkat wajahnya. Senyum iblis tersungging di bibirnya. Matanya menatap berkeliling, meremehkan setiap orang di ruangan itu. Polisi? Ucap Indri dengan nada mengejek yang sangat santai. Ia membersihkan debu imajiner dari lengan jas hitamnya. Kalian pikir aku tidak tahu polisi sedang dalam perjalanan? Kalian pikir aku bodoh membiarkan video murahan itu selesai diputar tanpa punya rencana cadangan? Indri menjentikan jarinya dengan keras. Kunci semuanya. Sepersekian detik setelah jentikan jari itu, kekacauan meledak. Para pria berjas hitam yang sejak tadi berdiri kaku di dekat pintu tiba-tiba bergerak serentak. Mereka tidak lagi menyembunyikan niat mereka. Dalam gerakan yang sangat terlatih dan sinkron, mereka menarik pistol otomatis dari balik jas mereka dan mengokangnya bersamaan. Suara logam senjata yang saling beradu terdengar begitu nyaring dan mematikan. Semuanya tiarap. Jangan ada yang bergerak atau kutembak kepalanya, teriak salah satu pria berbadan paling besar. Tamu-tamu undangan menjerit histeris. Kepanikan yang luar biasa melanda ruangan. Orang-orang saling dorong, jatuh tersungkur ke atas karpet, berusaha berlindung di balik sofa dan meja. Pak Kurniawan dan asistennya mencoba melawan, namun gagang pistol langsung menghantam tengkuk salah satu asistennya hingga pria itu ambruk bersimbah darah. Yanti, asisten rumah tangga itu, berlari ke arah pintu utama, menarik tuas kunci ganda, dan melilitkan gembok rantai besar di gagangnya. Ia kemudian mengeluarkan sebilah belati panjang dari balik celemeknya dan berdiri menjaga pintu. Rumah ini resmi menjadi arena penyanderaan. Aku membeku di tempatku berdiri, di dekat sofa. Kakiku terpaku ke lantai. Jantungku berdetak sangat cepat hingga nafasku terasa sesak. Salah satu pria bersenjata mengarahkan laras senjatanya tepat ke arah kerumunan di dekatku. Mbak Nisa? Suara Indri terdengar lembut, tapi penuh dengan bisa mematikan. Ia melangkah mendekatiku, seringai iblisnya semakin lebar. Sayang sekali sandiwara kita harus berakhir lebih cepat dari jadwal. Padahal aku masih ingin bermain-main denganmu. Indri merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebilah pisau lipat. Pisau yang sama persis dengan yang ada di rekaman CCTV tadi. Ia memutar-mutar pisau itu di tangannya dengan terampil. Karena rahasianya sudah terbongkar, aku tidak butuh tanda tangan surat kuasa darimu lagi. Aku hanya butuh stempel jempol berdarah dari mayatmu untuk mencairkan sisa aset di luar negeri, bisik Indri sambil mengangkat pisaunya perlahan ke arah leherku. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku menolak merespons perintah otakku untuk lari. Pisau itu semakin dekat, memantulkan cahaya lampu yang temaram. Namun, sebelum pisau itu sempat menyentuh kulitku, sebuah bayangan hitam melesat dari arah samping dengan kecepatan yang luar biasa. Jangan sentuh anakku. Seseorang menerjang tubuh Indri dengan keras dari samping. Indri terpelanting ke belakang, pisaunya terlepas dari genggamannya dan meluncur jauh di atas lantai marmer. Aku terkesiap kaget. Wanita yang baru saja menabrakkan tubuhnya untuk melindungiku adalah Sumini. Ibu mertuaku itu terengah-engah. Ia segera berbalik, meraih tubuhku, dan menarikku dengan kasar ke belakang punggungnya. Tubuhnya yang mulai menua berdiri tegak menjadi perisai hidup di antara aku dan Indri. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menyembunyikan aku sepenuhnya dari pandangan sang pembunuh. Ibu, bisikku dengan suara bergetar hebat. Air mataku jatuh tak tertahankan melihat punggung wanita yang selama ini ku benci kini menjadi satu-satunya tempatku berlindung. Sumini menoleh sedikit ke arahku, matanya yang tajam kini memancarkan kelembutan yang menyayat hati. Maafkan ibu, Nisa. Maafkan ibu karena telah menyakitimu selama ini. Bertahanlah di belakang ibu. Malam ini, biar ibu yang menyelesaikan urusan dengan monster yang telah ibu bawa ke rumah ini. Indri perlahan bangkit dari jatuhnya. Ia merapikan jasnya yang kusut dengan tenang. Tidak ada raut kemarahan di wajahnya, hanya ada tatapan kosong seorang psikopat murni yang bersiap membantai keluarganya sendiri. Romantis sekali, kekeh Indri dingin. Ia menoleh ke arah anak buahnya yang menodongkan senjata. Jangan buang-buang waktu. Kumpulkan pengacara tua itu dan semua dokumen warisannya ke tengah. Dan kalian? Indri menunjuk ke arahku dan Sumini.
Bersiaplah menyusul Mas Arifin malam ini juga. Ujung laras pistol otomatis yang dingin dan berwarna hitam kelam itu menunjuk lurus ke arah kami. Bau keringat dingin dan ketakutan menguar pekat di udara, menenggelamkan aroma melati dan dupa yang sejak tadi memenuhi ruang tamu. Beberapa kerabat yang mencoba bersembunyi di balik sofa ditarik paksa oleh pria-pria berjas hitam itu, dilemparkan ke lantai agar bergabung dengan tamu lainnya yang sudah tiarap. Bawa pengacara itu dan dua perempuan ini ke tengah, perintah Indri dengan suara tajam bak sembilu. Dua pria bertubuh besar segera melangkah maju. Salah satu dari mereka mencengkeram kerah jas Pak Kurniawan, menyeret paksa pengacara parubaya itu hingga kacamatanya terlepas dan pecah terinjak sepatu bot. Pria yang satu lagi mencengkeram lengan ibu mertuaku dengan kasar. "Lepaskan aku, bajingan," desis Sumini meronta hebat, namun tenaga tuanya bukan tandingan preman bayaran sindikat itu. Tubuhnya didorong hingga jatuh berlutut di dekat meja kaca yang berantakan. "Ibu!" teriakku refleks. Aku hendak berlari menolongnya, tetapi pria itu langsung menodongkan senjatanya tepat ke depan wajahku, membuat langkahku terhenti seketika. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. "Jalan yang benar, Nyonya, atau peluru ini yang akan menuntunmu," ancam pria itu dengan seringai menjijikan. Aku mengangkat kedua tanganku perlahan, berjalan gemetar menyusul ibu mertuaku. Duduk bersimpu di lantai marmer yang dingin, aku langsung meraih tubuh Sumini, memeluk bahunya erat-erat. Tubuh wanita yang selalu tampil angkuh itu kini gemetar hebat di pelukanku, napasnya memburu menahan amarah dan sakit. Indri berjalan dengan langkah santai, suara hak sepatunya berketuk berirama, menggema di ruangan yang kini hanya diisi oleh isak tangis tertahan. Ia berhenti tepat di depan kami, memandang ke bawah dengan tatapan merendahkan yang luar biasa. "Yanti, bawa dokumennya," panggil Indri tanpa menoleh. Asisten rumah tangga yang ternyata adalah pion sindikat itu segera mendekat. Ia meletakkan sebuah map kulit baru di atas meja kaca, membuka lipatannya, dan menyodorkan sebatang pena emas. Dokumen itu berisi klausul pengalihan seluruh aset, saham, dan dana cair perusahaan suamiku ke sebuah perusahaan investasi asing. Perusahaan cangkang milik sindikat. Waktu kita tidak banyak. Pesawat sewaanku sudah menunggu di landasan pribadi, ucap Indri dingin, matanya menatap tajam ke arah Pak Kurniawan yang sedang menyeka darah di sudut bibirnya. "Kurniawan, kau adalah saksi hukumnya. Stempel dokumen ini sekarang." Pak Kurniawan mendongak, menatap Indri dengan sorot mata penuh perlawanan meski tubuhnya babak belur. Dalam kondisi di bawah ancaman senjata, dokumen apapun yang ditandatangani malam ini cacat hukum. "Indri, sindikatmu tidak akan pernah bisa mencairkan uang itu." "Bra!" Indri menendang dada Pak Kurniawan dengan ujung sepatunya yang runcing hingga pengacara itu terjengkang ke belakang. Terdengar pekikan kaget dari para tamu. "Jangan menceramahiku soal hukum, tua bangka," desis Indri marah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Sindikatku punya orang di dalam bank dan lembaga hukum. Kami hanya butuh formalitas di atas kertas ini agar sistem tidak otomatis memblokir transfer antar negara. Sisanya, biar orang-orangku yang membereskan. Sekarang, stempel dokumen itu, atau otakmu akan berhamburan di karpet ini." Salah satu preman segera menempelkan moncong pistol ke pelipis Pak Kurniawan. Pengacara itu memejamkan mata, rahangnya mengeras. Namun ia akhirnya merogoh saku jasnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan stempel notariatnya, dan mengecap dokumen tersebut. Indri tersenyum puas. Ia kemudian menoleh ke arahku. Mata iblisnya kini mengunci pandanganku. "Sekarang giliranmu, Mbak Nisa sayang," ucap Indri dengan nada mengejek. "Sebagai pewaris sah tunggal dari semua harta Mas Arifin, aku butuh tanda tanganmu. Dan untuk memastikan pihak bank tidak banyak tanya besok pagi, aku juga butuh cap jempolmu." Indri memberi isyarat dengan kepalanya. Yanti langsung mencabut belati panjang dari balik celemeknya dan meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah dokumen tersebut. "Cap jempol berdarah," lanjut Indri sambil tertawa kecil. "Sangat dramatis, bukan? Tanda tangani, iris sedikit jempolmu, dan cap di sana." Aku menatap dokumen itu, lalu menatap belati yang memantulkan cahaya redup ruangan. Tanganku berkeringat dingin. Pikiranku berpacu dengan sangat liar. Aku tahu persis apa yang akan terjadi jika aku menandatangani kertas itu. Begitu Indri mendapatkan apa yang ia mau, tidak ada alasan baginya untuk membiarkan kami hidup. Aku, Sumini, dan Pak Kurniawan akan langsung dieksekusi di tempat ini juga sebagai korban perampokan,
sementara Indri dan sindikatnya akan melarikan diri ke luar negeri dengan uang miliaran rupiah. Menandatangani dokumen ini sama saja dengan menandatangani surat kematian kami sendiri. Tetapi, jika aku menolak, pistol otomatis yang ditodongkan ke arah kami akan menyalak detik ini juga. Aku ingat ucapan Pak Kurniawan sebelumnya, rumah ini sudah dikelilingi polisi. Aku juga ingat pesan detektif Yanuar di ponsel rahasia Mas Arifin. Yanuar dan tim kepolisian akan menjemput Mas Arifin. Polisi itu ada di luar sana. Mereka pasti sedang mencari celah untuk masuk. Yang kuperlukan saat ini hanyalah waktu. Aku harus mengulur waktu selama mungkin. Ticking bom ini harus kutahan agar tidak meledak sekarang. Aku tidak mau. Ucapku dengan suara bergetar, sengaja membuat diriku terlihat sangat ketakutan dan lemah. Mata Indri menyipit. Apa kamu bilang? Aku tidak mau tanda tangan. Ulangku, kali ini mengangkat wajahku menatapnya. Itu uang suamiku. Hakku. Kau sudah merebut nyawanya, aku tidak akan membiarkanmu merebut apa yang dia tinggalkan untukku. Indri mendengus, sebuah tawa meremehkan lolos dari bibirnya. Ia berjongkok di depanku, jarak wajah kami hanya beberapa jengkal. Mbak Nisa, kamu ini lugu atau bodoh? Bisik Indri dingin. Tangannya tiba-tiba melesat ke depan, mencengkram rambut ibu mertuaku dengan sangat keras dan menarik kepalanya ke belakang. Sumini menjerit tertahan, wajahnya meringis menahan sakit yang luar biasa. Lepaskan ibuku, teriakku, berusaha melepaskan cengkraman Indri, namun laras pistol kembali menempel di dahiku. Tanda tangani kertas itu sekarang, Nisa, bentak Indri, suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. Ujung belati yang tadi ada di atas meja kini sudah berpindah ke tangannya, menempel di leher Sumini. Tanda tangani, atau aku akan menggorok leher wanita tua bangka ini di depan matamu detik ini juga. Kau pikir aku peduli? Dia bukan ibuku. Jangan, Nisa. Jangan tanda tangan. Teriak Sumini dengan suara parau, air matanya menetes melewati ujung belati yang menempel di kulit lehernya. Biar ibu mati malam ini menyusul Arifin. Jangan berikan uang itu pada monster ini. Dia akan membunuhmu juga. Diam, kau. Indri menekan belatinya sedikit, membuat segaris darah segar menetes dari leher Sumini. Berhenti. Ya, aku tanda tangan. Tolong lepaskan dia, jeritku panik. Air mata sungguhan mengalir di pipiku. Aku tidak bisa membiarkan Sumini terluka lebih dari ini. Indri tersenyum menang. Ia melepaskan cengkeramannya dari rambut Sumini, membiarkan ibu mertuaku jatuh terbatuk-batuk di lantai. Indri menunjuk dokumen di atas meja dengan ujung belatinya yang kini berlumuran sedikit darah. Bagus. Ambil penanya, perintahnya mutlak. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih pena emas itu. Keringat dingin menetes dari pelipisku, jatuh membasahi kertas di bagian kolom tanda tangan. Otakku berputar keras. Berpikir, Nisa, berpikir. Bagaimana caranya membuat Indri lengah? Orang yang sombong biasanya sangat benci jika diremehkan. Aku harus memukul egonya. Tepat saat mata pena menyentuh kertas, aku sengaja melepaskan jepitanku. Pena emas itu menggelinding dari atas dokumen dan jatuh ke lantai dengan bunyi klitik pelan. Yupes, ucapku lirih. Indri menggeram kesal. Ambil penanya dan cepat tanda tangan, jalang bodoh. Aku tidak mengambil pena itu. Sebaliknya, aku mendongak menatap Indri. Kuubah ekspresi ketakutanku menjadi sebuah tatapan datar yang dingin. Kutarik napas panjang, menekan rasa takutku dalam-dalam, dan mulai memainkan kartu terakhirku. Aku penasaran, Indri, ucapku dengan nada suara yang sengaja kubuat tenang dan merendahkan. Berapa banyak tulang yang kau dapatkan dari majikanmu setelah kau berhasil memberikan semua daging ini kepada mereka? Gerakan Indri terhenti. Keningnya berkerut tajam. Apa maksudmu? Mas Arifin menceritakan semuanya di dalam video tadi, kan? Sindikat perdagangan manusia yang menemukanmu. Aku memaksakan sebuah senyum sinis di bibirku. Kau pikir kau ini otak dari semua ini? Kau pikir kau ini penjahat jenius yang berhasil menipu keluarga Hutagalung? Kau salah, Indri. Kau cuma anjing peliharaan yang disuruh mencuri uang oleh majikanmu. Tutup mulutmu, bentak Indri, wajahnya memerah padam. Umpanku berhasil. Egonya mulai terpancing. Aku tertawa hambar, suara tawaku terdengar aneh di telingaku sendiri. Rohmah dari bagian audit sudah melacak aliran dananya, Indri. Uang itu sama sekali tidak dikendalikan olehmu. Kau hanya jembatan.
Sindikat itu menggunakanmu karena kebetulan kau adalah anak angkat dari keluarga kaya. Kalau uang ini sudah cair malam ini, apa kau pikir mereka akan membagi rata denganmu? Tidak. Mereka akan membuangmu begitu saja. Mungkin pesawat sewaan yang kau banggakan itu sudah diisi dengan bom untuk menyingkirkanmu malam ini. Aku bilang tutup mulutmu. Indri berteriak histeris. Ia menampar wajahku dengan sangat keras hingga aku terjerembab ke lantai. Sudut bibirku robek. Darah segar mengalir masuk ke mulutku dengan rasa besi yang pekat. Kepalaku berdenging hebat, tapi aku tidak peduli. Aku harus terus memancingnya. Aku melirik ke arah Pak Kurniawan, dan kulihat pria itu diam-diam menyentuh kerah jasnya. Mikrofon tersembunyi. Pak Kurniawan sedang menyiarkan percakapan ini keluar. Aku kembali duduk tegak, meludah darah ke karpet, dan menatap Indri sambil tersenyum remeh. Kenapa? Marah karena kenyataannya kau cuma alat yang bisa dibuang kapan saja? Ejekku lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras agar mikrofon Pak Kurniawan menangkapnya dengan jelas. Bahkan kau tidak berani mengotori tanganmu sendiri untuk membunuh Mas Arifin. Kau harus menyuruh Slamet, si montir rendahan itu, untuk memotong kabel remnya, kan? Kau ini cuma pengecut. Mendengar nama Slamet disebut, mata Indri membelalak. Wajahnya yang cantik kini terlihat sangat mengerikan, dikuasai oleh iblis amarah yang meledak-ledak. Ia sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Provokasiku telah meruntuhkan logika dan kewarasannya. Kau tidak tahu apa-apa, Nisa? Teriak Indri dengan urat leher menonjol. Ia menodongkan belatinya tepat di depan wajahku. Aku bukan alat. Akulah yang merencanakan semuanya. Aku yang menyusun penggelapan ini. Aku yang menyuruh Slamet mengendurkan baut rem cakra mobil sialan itu dan membayarnya 500 juta. Aku yang mengendalikan semuanya, bukan sindikat itu. Kalimat itu menggema di seluruh ruang tamu. Pengakuan langsung dari mulut sang pembunuh. Di saat yang bersamaan, tepat setelah Indri meneriakkan pengakuannya, lampu gantung kristal raksasa di ruang tamu tiba-tiba berkedip-redup, lalu mati total. Kegelapan yang pekat seketika menelan kami semua. Ruangan yang panas dan mencekam itu tiba-tiba berubah gulita, diiringi oleh jeritan panik dari para tamu yang makin histeris. Ticking bom itu baru saja meledak, dan waktunya telah tiba. Pemadaman listrik yang tiba-tiba itu terjadi seketika, menelan seluruh ruang tamu dalam kegelapan yang absolut. Tidak ada cahaya sekecil apapun, bahkan lampu jalanan yang biasanya menembus dari jendela pun ikut mati. Dunia seakan berhenti berputar selama 1 detik penuh sebelum akhirnya kekacauan yang sesungguhnya meledak. Apa yang terjadi? Nyalakan lampunya. Siapa yang mematikan listrik? Suara lengkingan Indri memecah keheningan, syarat akan kepanikan dan kemarahan. Jeritan tamu undangan yang sedari tadi ditahan kini pecah tak terkendali. Dalam kegelapan pekat, orang-orang mulai merangkak, saling bertabrakan, dan berteriak histeris. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi arena teror buta. Jangan ada yang bergerak. Tetap di tempat atau kami tembak. Teriak salah satu preman berjas hitam. Terdengar suara kokangan senjata yang bersahut-sahutan, disusul oleh suara langkah kaki berat yang berlarian tak tentu arah. Para penjahat itu sama paniknya dengan para sandera. Mereka tidak menduga rencana mereka akan diganggu dengan cara seperti ini. Insting bertahanku langsung mengambil alih. Dalam kegelapan itu, aku mengabaikan rasa sakit di sudut bibirku akibat tamparan Indri. Tanganku meraba-raba lantai marmer yang dingin dengan cepat, mencari tubuh ibu mertuaku. Ibu di mana? Bisikku serak, merangkak maju. Nisa, ibu di sini, nak? Terdengar balasan lirih tepat di sebelah kananku. Aku segera menarik lengan Sumini, memeluknya erat, dan menyeret tubuh kami berdua agar merayap bersembunyi di balik kaki meja kaca yang kokoh. Tetap menunduk. Bu, tutup telinga ibu, bisikku di telinganya. Napas ibu mertuaku tersengal-sengal, tubuhnya masih bergetar hebat. Di sisi lain, aku bisa mendengar suara Pak Kurniawan yang sedang merayap menjauh dari posisi kami. Pengacara itu tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Umpan telah dimakan, pengakuan telah terekam, dan polisi telah memutus aliran listrik gardu depan rumah. Yanti, jaga pintunya. Kalian berdua, cari saklar genset sekarang. Perintah Indri dari tengah ruangan. Suaranya terdengar tidak jauh dari tempatku bersembunyi. Sialan, siapa yang berani bermain-main denganku? Belum sempat anak buah Indri melaksanakan perintah tersebut, jawaban atas pertanyaan Indri datang dalam bentuk hantaman yang sangat memekakkan telinga. Perang?
Perang, keraang, kaca-kaca jendela raksasa di sekeliling ruang tamu pecah berantakan secara serentak. Suara pecahan kaca setebal 2 cm yang menghantam lantai marmer terdengar seperti hujan es batu raksasa. Bersamaan dengan itu, beberapa benda bulat kecil terlempar masuk ke tengah ruangan dari arah jendela yang hancur. Bam, 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 ledakan flashbang, granat kejut, meledak berturut-turut. Kilatan cahaya putih yang luar biasa menyilaukan merobek kegelapan sejenak, diiringi suara ledakan yang membuat telingaku berdenging keras. Meski aku sudah menutup telinga dan menundukkan kepala, tekanan suaranya tetap membuat dadaku sesak. Dalam kilatan cahaya putih yang hanya berlangsung sepersekian detik itu, kulihat pemandangan yang akan terus terekam di kepalaku. Bayangan puluhan pria berseragam hitam taktis, lengkap dengan helm, rompi anti peluru, dan kacamata night vision, penglihatan malam, berayun masuk dari jendela menggunakan tali, sementara yang lain merangsek mendobrak pintu depan hingga engselnya lepas. Sinar laser merah dari moncong senapan laras panjang membelah kegelapan ruangan, menyapu setiap sudut dengan gerakan presisi dan mematikan. Polisi, jatuhkan senjata, tiarap semuanya. Suara bariton yang sangat tegas dan berwibawa menggema melalui megafon. Itu adalah suara Inspektur Zanal, komandan tim taktis yang disebutkan Detektif Yanuar dalam pesan rahasia suamiku. Para preman sindikat itu tidak tinggal diam. Terdengar suara letusan tembakan balasan dari arah pintu dapur. Mereka mencoba melawan dalam gelap. Kilatan api dari laras pistol menerangi ruangan secara sporadis. Dor, dor, dor. Namun perlawanan itu sia-sia. Tim kepolisian jauh lebih terlatih, jumlah mereka lebih banyak, dan mereka memiliki keunggulan penglihatan di dalam gelap. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk melumpuhkan para penjahat amatir itu. Terdengar suara rintihan kesakitan, suara tubuh-tubuh besar yang dibanting ke lantai, dan bunyi borgol besi yang dikunci dengan kasar. Aman, aman. Tersangka di pintu utara dilumpuhkan. Tim medis, siaga di luar. Suara saut-sautan anggota polisi memberikan laporan keamanan mulai terdengar, menandakan situasi mulai terkendali. Aku menghela napas lega. Dadaku yang sedari tadi terasa mau pecah kini mulai terasa ringan. Kita selamat. Kami selamat. Tetapi kelegaanku hanya bertahan sebentar. Dalam kebisingan teriakan polisi yang sedang meringkus para preman, aku tiba-tiba mendengar suara napas memburu yang sangat dekat. Terlalu dekat. Kau menjebakku, jalang sialan, desis sebuah suara dari arah belakangku. Sebelum aku sempat menoleh, sepasang tangan mencengkeram rambutku dengan kekuatan yang luar biasa brutal. Aku menjerit kesakitan saat tubuhku ditarik paksa dari balik meja, dipisahkan dari Sumini. Dalam kegelapan yang masih menyelimuti kami, aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi aku mencium aroma parfum vanila dan mawar yang khas. Indri, psikopat itu belum menyerah. Ia tahu permainannya sudah berakhir, dan karena ia tidak bisa melarikan diri, ia memutuskan untuk membawa nyawaku bersamanya ke neraka. Mati kau, Nisa, teriak Indri histeris. Aku merasakan angin berdesir di dekat wajahku saat Indri mengayunkan belatinya dalam gelap. Berkat adrenalin yang memompa deras di darahku, aku berhasil memiringkan kepalaku tepat pada waktunya. Ujung belati itu merobek kain lengan gamisku, meninggalkan goresan perih di kulit lenganku. Tolong, dia di sini, teriakku sekuat tenaga, berharap suaraku terdengar oleh tim polisi di tengah hiruk-pikuk kekacauan. Indri menerkamku, menindih tubuhku ke lantai marmer dengan lututnya. Tenaganya luar biasa besar, didorong oleh kemarahan dan keputusasaan. Tangan kirinya mencekik leherku, menutup saluran udaraku, sementara tangan kanannya mengangkat belati itu tinggi-tinggi. Arifin menunggumu di neraka, desis Indri, napasnya yang panas menerpa wajahku. Dalam kepanikan yang nyaris membuatku pingsan karena kekurangan oksigen, tanganku meraba-raba lantai dengan liar, mencari apa saja yang bisa kugunakan untuk melawan. Ujung jariku menyentuh kaki meja kaca, lalu merayap ke atas, meraba permukaan meja yang berantakan. Jari-jariku menyentuh sebuah benda padat, berat, dan dingin. Asbak kristal raksasa milik mendiang ayah mertuaku. Tepat saat Indri mengayunkan belatinya ke arah dadaku, aku mencengkeram asbak kristal itu dengan kedua tangan dan menghantamkannya sekuat tenaga ke arah kepala Indri. Prak! Bunyi benturan keras yang mengerikan bergema di dekat telingaku. Cengkraman tangan Indri di leherku seketika terlepas. Ia menjerit kesakitan yang melengking panjang. Tubuhnya terhuyung ke samping sebelum akhirnya ambruk menimpa lantai marmer di sebelahku.
Belatinya terlempar entah kemana. Aku terbatuk-batuk hebat, meraup oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paruku yang terbakar. Seluruh tubuhku gemetar parah. Asbak kristal yang kini berlumuran darah kental terlepas dari genggamanku. Aku memundurkan tubuhku dengan kaki, menjauh dari sosok Indri yang kini hanya mengerang lemah di lantai. Tiba-tiba, lampu utama ruang tamu menyala benderang. Aliran listrik dari genset rumah baru saja dihidupkan oleh pihak kepolisian. Mataku butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan cahaya terang yang menyilaukan. Saat pandanganku kembali fokus, pemandangan di depanku tampak seperti lokasi zona perang. Kaca berserakan di mana-mana. Meja, kursi, dan pot bunga hancur. Para tamu undangan masih beringsut ketakutan di sudut-sudut ruangan, dilindungi oleh beberapa petugas kepolisian. Di tengah ruangan, para pria berjas hitam yang tadi menodongkan senjata kini tergeletak di lantai dengan tangan diborgol ke belakang, diawasi oleh barisan polisi bersenjata laras panjang. Di dekat pintu utama, kulihat Yanti juga sudah dilumpuhkan, tertelungkup dengan wajah menempel di lantai dan tangan diikat. Dan tepat di depanku, Indri tergeletak tak berdaya. Darah segar mengalir dari pelipis kirinya, menodai karpet mahal di bawahnya. Mata iblisnya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Napasnya putus-putus. Monster yang telah menghancurkan hidupku itu akhirnya tumbang oleh pukulanku sendiri. Nisa. Sumini merangkak ke arahku dengan tertatih-tatih. Wajahnya pucat pasi, lehernya masih menyisakan garis darah akibat ancaman belati tadi. Ia langsung memelukku dengan sangat erat, menangis terseduh-seduh di pundakku. Ya Tuhan, Nisa, syukurlah kamu selamat. Syukurlah anakku selamat. Isak Sumini tak henti-henti. Panggilan anakku, yang keluar dari mulutnya terasa begitu tulus, menghapus semua kepahitan dan kebencian yang pernah tumbuh di hatiku terhadapnya. Aku balas memeluknya, menangis lega karena mimpi buruk ini akhirnya benar-benar usai. Seorang pria berseragam taktis lengkap dengan tanda pangkat inspektur di dadanya melangkah mendekati kami. Wajahnya tegas namun memancarkan kelegaan. Ia menyarungkan pistolnya dan berjongkok di dekat kami. Nyonya Anissa, Nyonya Sumini, kalian aman sekarang? Ucap Inspektur Zainal dengan suara baritonnya yang menenangkan. Ia memberi isyarat kepada tim medis yang baru masuk dari pintu depan. Bawa tim medis ke sini. Segera periksa luka di leher dan lengan mereka. Zainal kemudian menatap Pak Kurniawan yang sedang ditolong oleh asistennya untuk berdiri. Kerja bagus, Pak Kurniawan. Transmisi suaranya sangat jernih. Kami merekam setiap kata dari pengakuan tersangka tentang sabotase rem dan penggelapan dana. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya dengan pasal berlapis. Pak Kurniawan mengangguk lemah sambil memegangi dadanya yang memar akibat tendangan Indri. Terima kasih, Inspektur. Klien saya, mendiang Bapak Arifin, merencanakan semuanya dengan sangat detail. Inspektur Zainal berdiri tegak. Ia berjalan perlahan ke arah Indri yang sedang ditangani oleh dua orang petugas. Adik iparku itu masih sadar, namun tubuhnya tak lagi punya kekuatan untuk melawan. Matanya menatap Zainal dengan penuh kebencian yang tak berdaya. Indri Kusumawati, ucap Zainal dingin, membacakan hak-hak tersangka. Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, penyanderaan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan keterlibatan aktif dalam sindikat perdagangan manusia antar kota. Anda memiliki hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan memberatkan Anda di pengadilan. Dua petugas polisi menarik lengan Indri dengan kasar, memborgol tangannya ke belakang, lalu menyeretnya berdiri. Indri tidak meronta. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong saat ia diseret melewati tempatku duduk. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Yang kulihat hanyalah kehampaan dari seorang manusia yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Malam itu, di tengah puing-puing ruang tamu yang hancur, aku bersandar di pelukan ibu mertuaku. Suara sirene polisi dan ambulans yang meraung-raung di luar rumah menjadi melodi penutup dari pertunjukan sandiwara paling berdarah dalam keluarga kami. Mas Arifin benar. Ia harus mengorbankan nyawanya agar kami bisa hidup. Dan kini, tugas terakhir suamiku telah selesai dengan sempurna. Kejahatan telah menerima balasannya. Aroma karbol dan obat-obatan menusuk hidungku, menggantikan bau anyir darah dan mesiu yang semalaman meneror paru-paruku. Aku perlahan membuka mata. Cahaya matahari pagi menerobos masuk dari balik tirai jendela kamar rumah sakit, menyilaukan pandanganku sejenak. Aku mengerjap beberapa kali,
mencoba mengumpulkan kesadaranku yang masih berserakan. Hal pertama yang kurasakan adalah denyutan nyeri di lengan kiriku. Ada perban putih tebal yang membalut luka sayatan akibat belati Indri semalam. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kelegaan luar biasa yang mengalir di dadaku. Beban berat yang menghimpitku selama sepekan terakhir seolah terangkat sepenuhnya. "Kamu sudah bangun, Nak?" Suara lembut itu membuatku menoleh. Di sebelah ranjangku, duduk ibu mertuaku, Sumini. Ia tidak mengenakan gaun hitam elegannya lagi, melainkan baju pasien rumah sakit. Ada plester medis yang menutupi luka goresan memanjang di lehernya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, guratan lelah tercetak jelas di bawah matanya, namun senyum yang ia berikan kepadaku begitu hangat dan tulus. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan kulihat dari sosok Nyonya Sumini Hutagalung. "Ibu?" Suaraku serak dan parau. Aku berusaha untuk duduk, dan Sumini dengan sigap membantuku, meletakkan bantal di punggungku agar aku nyaman. "Jangan banyak bergerak dulu, Nisa. Dokter bilang kamu kelelahan dan syok berat," ucap Sumini sambil menuangkan segelas air putih dan menyodorkannya ke bibirku. Aku meminumnya perlahan. Air itu terasa menyejukkan tenggorokanku yang kering. "Mas Arifin, Bu?" Air mataku kembali menetes saat mengingat wajah suamiku di layar proyektor semalam. Sumini meletakkan gelas itu dan menggenggam tanganku erat-erat. Air mata juga mulai menggenang di pelupuk mata rentanya. "Dia pahlawan kita, Nisa. Arifin mengorbankan segalanya agar kita bisa hidup. Dia laki-laki yang hebat. Ibu sangat menyesal, Nisa. Maafkan ibu atas semua perlakuan kasar ibu selama 3 tahun ini. Setiap kali ibu harus membentakmu, membuang makananmu, atau menghinamu di depan orang, hati ibu hancur. Tapi ibu harus melakukannya. Ibu takut Indri akan membunuhmu kalau dia tahu kita saling menyayangi." Aku menggeleng pelan, membalas genggaman tangannya. "Ibu tidak perlu minta maaf. Ibu menyelamatkan nyawaku. Semalam, ibu mengorbankan nyawa ibu sendiri untuk melindungiku dari pisau Indri. Aku yang seharusnya berterima kasih. Bu, mulai sekarang, kita tidak perlu berpura-pura lagi." Sumini terseduh, ia memelukku dengan hati-hati agar tidak mengenai lukaku. Di dalam pelukan itu, di bangsal rumah sakit yang sunyi ini, dinding es yang membatasi kami selama bertahun-tahun akhirnya runtuh seutuhnya. Kami bukan lagi mertua dan menantu yang saling mencurigai, melainkan dua wanita yang disatukan oleh rasa kehilangan dan perjuangan untuk bertahan hidup dari monster yang sama. Pintu kamar perlahan terbuka. Pak Kurniawan masuk bersama Inspektur Zainal. Keduanya tampak kurang tidur, namun raut wajah mereka menunjukkan kepuasan tugas yang telah tuntas. "Maaf mengganggu waktu istirahat kalian, Nyonya-nyonya," sapa Inspektur Zainal dengan senyum simpul. Ia menarik kursi dan duduk di kaki ranjang, sementara Pak Kurniawan berdiri di sampingnya dengan tas kerja barunya. "Bagaimana kelanjutannya, Inspektur?" tanyaku tak sabar. Zainal menghela napas panjang, sebuah senyum kemenangan terukir di wajahnya. "Kita berhasil mencabut sindikat ini sampai ke akar-akarnya, Nyonya Anissa. Pengakuan Indri yang terekam semalam, ditambah dengan dokumen yang diserahkan mendiang suami Anda, menjadi kunci pembuka kotak Pandora. Malam tadi, kami tidak hanya meringkus preman di rumah Anda, tapi tim kami juga menggerebek 3 lokasi rahasia milik sindikat tersebut di kota lain." Aku dan Sumini saling berpandangan dengan penuh kelegaan. "Slamet si Montir dan Yanti sudah memberikan pengakuan penuh tanpa perlawanan," lanjut Zainal. "Slamet mengakui bahwa Indri membayarnya 500 juta rupiah untuk merusak sistem pengereman mobil Tuan Arifin. Yanti sendiri ternyata adalah anggota sindikat yang disusupkan ke rumah ini sejak 7 tahun lalu, bertugas untuk memantau aktivitas keluarga dan memastikan Indri tetap setia pada jaringan. Dia yang selama ini membantu Indri meretas sistem CCTV dan menyadap ruangan." "Lalu, bagaimana dengan Indri?" tanya Sumini. Nada suaranya bergetar saat menyebut nama anak yang pernah ia besarkan dengan kasih sayang itu. Wajah Zainal berubah menjadi dingin dan datar. "Indri saat ini ditahan di sel isolasi tingkat tinggi. Dia menolak bicara pada awalnya. Tapi, ada hal yang sangat ironis terjadi pagi ini." "Ironis bagaimana, Pak?" tanyaku. "Sindikat yang selama ini dibelanya mati-matian, ternyata mengkhianatinya." Pak Kurniawan yang mengambil alih penjelasan. Pengacara itu membetulkan kacamatanya, tatapannya menyiratkan kepuasan. Para bos besar sindikat yang berhasil ditangkap polisi tadi malam menyadari bahwa bukti melawan mereka terlalu kuat. Untuk mendapatkan keringanan hukuman,
Mereka semua sepakat untuk melemparkan seluruh kesalahan utama kepada Indri. Aku tertegun. Ucapanku semalam saat memprovokasi Indri ternyata menjadi kenyataan. Indri benar-benar hanya dianggap sebagai alat, anjing peliharaan yang dibuang ketika sudah tidak berguna. Mereka bersaksi bahwa Indrilah otak utama dari pencucian uang dan pembunuhan Tuan Arifin, tanpa instruksi dari mereka, jelas Pak Kurniawan. Mereka cuci tangan. Dan karena Indri tidak punya bukti sebaliknya, ia akan memikul beban tuntutan yang paling berat. Pasal pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang sudah cukup untuk membuatnya membusuk di penjara seumur hidupnya. 3 bulan kemudian, aku berdiri di ruang sidang pengadilan negeri. Udara di dalam ruangan itu terasa panas dan pengap, dipenuhi oleh puluhan wartawan yang terus-menerus mengambil foto dengan lampu kilat yang menyilaukan. Kasus ini menjadi sorotan nasional. Terbongkarnya jaringan pencucian uang sindikat perdagangan manusia yang melibatkan keluarga pengusaha ternama membuat publik gempar. Aku duduk di barisan paling depan bersama Sumini, Pak Kurniawan, Detektif Yanuar, dan Rohmah sang auditor. Kami semua hadir sebagai saksi. Pintu samping terbuka, dan sosok Indri digiring masuk oleh 2 polisi wanita bersenjata. Napasku tertahan melihat penampilannya. Di mana sosok wanita elegan, cantik, dan penuh senyum malaikat itu? Sosok yang berjalan masuk ini tampak seperti mayat hidup. Indri mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang kedodoran di tubuhnya yang kini sangat kurus. Rambutnya yang dulu selalu terawat kini kusut masai, dipotong pendek secara asal-asalan. Wajahnya pucat pasi, tulang pipinya menonjol, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Saat ia didudukan di kursi terdakwa, matanya menyapu sekeliling ruangan, lalu berhenti tepat padaku. Tidak ada lagi kilatan iblis atau kebencian yang menyala-nyala di sana. Yang ada hanyalah ketakutan yang mencekam dan kehampaan. Kudengar kabar dari Inspektur Zainal bahwa di dalam penjara tahanan sementara, Indri terus-menerus disiksa secara mental dan fisik oleh sesama tahanan yang merupakan mantan anak buah sindikatnya sendiri. Mereka menyalahkan Indri atas tertangkapnya bos-bos mereka. Indri tidak memiliki sekutu dimanapun, baik di dunia luar maupun di balik jeruji besi. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, suaranya bergema tegas di seluruh penjuru ruang sidang. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, kesaksian dari para saksi ahli, serta pengakuan terdakwa itu sendiri, suara hakim ketua membacakan putusan akhirnya dengan lantang. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Indri Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen perbankan, dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut. Jantungku berdebar kencang menunggu kalimat selanjutnya. Sumini menggenggam tanganku erat-erat, memejamkan mata sambil terus berdoa. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Memerintahkan agar seluruh aset terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana disita untuk negara. Tok, 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 palu diketuk. Vonis telah dijatuhkan. Keadilan untuk Mas Arifin akhirnya ditegakkan. Ruang sidang langsung riuh oleh suara wartawan. Indri tidak menjerit atau meronta. Ia hanya menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar pelan. Saat petugas menariknya untuk berdiri dan membawanya keluar menuju mobil tahanan, ia menoleh ke arah Sumini sekali lagi. Mulutnya bergerak tanpa suara, seolah mengucapkan kata, "Ibu." Namun Sumini membuang muka, tidak sudi lagi menatap wajah pembunuh anaknya. Monster itu akhirnya benar-benar kehilangan segalanya. Keluar dari gedung pengadilan, aku menghirup udara segar dalam-dalam. Angin sore membelai wajahku, mengeringkan sisa air mata yang sempat menetes. Pak Kurniawan berdiri di sebelahku, menyerahkan sebuah map tebal berisi dokumen asli warisan suamiku. Semuanya sudah kembali ke tangan yang berhak, Nyonya Anissa. Seluruh saham mayoritas perusahaan, aset properti, dan dana tunai kini resmi atas nama Anda, ujar Pak Kurniawan dengan senyum lega. Anda sekarang adalah wanita yang sangat kaya raya. Aku menatap map itu, lalu menatap langit biru yang cerah di atas kota. Ada perasaan damai yang menyelimuti hatiku, perasaan bahwa Mas Arifin sedang tersenyum dari atas sana. Terima kasih, Pak Kurniawan, untuk semuanya, ucapku tulus. Aku menoleh ke arah Sumini yang sedang tersenyum menatapku. Ibu, bagaimana kalau besok kita mulai mencari kantor baru? Aku rasa aku tidak ingin hanya duduk diam menikmati uang ini. Mas Arifin sudah berjuang keras mempertahankan warisan keluarga. Aku ingin membangun perusahaanku sendiri dari nol, dan aku butuh mentor sehebat ibu. Sumini tertawa kecil,
tawa yang terdengar sangat lepas dan bahagia. Ia merangkul pundakku dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, nak. Kita akan bangun kerajaan bisnis yang baru. Bersama-sama. 5 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk keluargaku. Aku berdiri di depan jendela kaca besar berlantai 20, memandang hamparan lanskap kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Sinar matahari pagi memantul dari gedung-gedung pencakar langit, menghangatkan separuh wajahku. Aku menyesap kopi hitamku perlahan, merasakan ketenangan yang dulu terasa begitu mustahil untuk kudapatkan. Jari tangan kananku tanpa sadar meraba lengan kiriku yang tertutup kemeja sutra putih. Di balik kain lembut itu, terdapat sebuah bekas luka sayatan yang memudar. Kenang-kenangan permanen dari belati indri malam itu. Dulu, setiap kali melihat luka itu, aku menangis. Namun sekarang, luka itu adalah lencanaku. Lencana kelangsungan hidup. Bukti bahwa aku pernah berhadapan langsung dengan iblis dan berhasil keluar sebagai pemenang. Permisi, Ibu Anissa. Berkas laporan kuartal ketiga dari tim operasional sudah siap untuk ditandatangani. Suara Rini, sekretaris pribadiku, membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan tersenyum kepadanya. Taruh saja di meja, Rin. Nanti saya periksa setelah rapat siang. Jawabku dengan tenang. Aku berjalan menuju meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid, peninggalan dari ruang kerja Mas Arifin yang kubawa ke kantor baruku ini. Ya, ini adalah kantorku sendiri. Perusahaanku sendiri, Octavia Nusantara. Sesuai dengan janjiku pada diri sendiri 5 tahun lalu, aku menolak untuk hanya duduk diam berpangku tangan menikmati warisan Mas Arifin. Setelah seluruh kasus hukum selesai dan harta warisan itu sah menjadi milikku, aku mengambil keputusan besar. Aku menyerahkan kendali operasional perusahaan keluarga Hutagalung kepada jajaran direksi profesional yang sangat kompeten. Aku hanya menempatkan ibu mertuaku, Sumini, sebagai dewan komisaris utama untuk mengawasi mereka, memastikan tidak ada lagi lintah yang menggerogoti perusahaan dari dalam. Sementara itu, aku menggunakan sebagian kecil dana warisan yang sudah dipastikan bersih dari uang sindikat sebagai modal awal untuk membangun perusahaanku sendiri dari nol. Awalnya sangat berat. Aku harus belajar manajemen bisnis, rantai pasok, hingga strategi pemasaran dari bawah. Aku sering menangis karena kelelahan, bahkan nyaris menyerah di tahun pertama. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu teringat pada pengorbanan Mas Arifin. Suamiku rela menukar nyawanya agar aku bisa hidup bebas dan bahagia. Aku tidak akan menyia-nyiakan nyawa yang telah ia beli dengan darahnya. Dan hari ini, Octavia Nusantara telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan distribusi retail tingkat nasional. Kami bahkan sudah menjalin kontrak kerja sama resmi secara profesional dengan perusahaan keluarga Hutagalung. Tok, tok. Pintu ruanganku kembali terbuka, tapi kali ini tanpa ketukan formal dari sekretarisku. Nisa, kamu sudah siap. Aku mendongak dan senyumku langsung mengembang lebar. Di ambang pintu, berdiri Ibu Sumini. Penampilannya hari ini sangat berbeda dengan nyonya besar yang angkuh di masa lalu. Ia mengenakan tunik berwarna biru muda yang cerah, dipadukan dengan selendang bermotif floral. Wajahnya memancarkan aura keibuan yang sangat hangat. Rambutnya kini didominasi uban, namun langkahnya masih tegap dan penuh semangat. Sudah, Bu. Sebentar. Aku ambil tas dulu, ucapku sambil merapikan beberapa dokumen di meja. Ibu Sumini berjalan mendekat, matanya tertuju pada sebuah piala kristal yang diletakkan di sudut mejaku. Piala itu masih sangat mengkilap karena baru tadi malam kuterima dalam sebuah acara penganugerahan bergengsi. Di bagian bawah piala itu, terukir namaku dengan tinta emas, Anissa Octavia, pengusaha wanita terbaik tahun ini. Sumini menyentuh piala itu dengan lembut, lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca karena bangga. Arifin pasti sangat bahagia melihat ini di atas sana. Nak, kamu membuktikan bahwa kamu bukan sekadar perempuan yang berlindung di balik kekayaan suami. Kamu membangun kerajaanmu sendiri. Aku memeluk wanita parubaya itu dengan erat. Ini juga berkat ibu. Kalau ibu tidak sabar mengajariku cara membaca laporan keuangan dan menghadapi investor-investor tua yang keras kepala itu, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Sumini tertawa kecil, membalas pelukanku tak kalah eratnya. Kamu yang pintar, Nisa. Ibu hanya menunjukkan jalannya. Nah, ayo kita pergi. Anak-anak di yayasan pasti sudah menunggu kita, dan setelah itu kita punya janji temu yang paling penting hari ini. Aku mengangguk. Kami berdua berjalan keluar dari ruanganku,
menyapa beberapa karyawan yang membungkuk hormat, lalu turun menuju lobi. Selain membangun perusahaan, ada satu proyek besar lain yang mengikatku dan Ibu Sumini dalam hubungan yang tak terpisahkan. 4 tahun lalu, kami mendirikan Yayasan Pelita Arifin. Ini adalah sebuah yayasan sosial dan rumah aman, safe house, yang secara khusus didedikasikan untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan menyekolahkan anak-anak korban perdagangan manusia dan eksploitasi. Kami menggunakan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk mendanai yayasan ini. Ini adalah bentuk perlawanan langsung kami terhadap sindikat keji yang telah menghancurkan keluarga kami. Sindikat itu mungkin merekrut anak-anak terlantar dan mengubah mereka menjadi monster seperti Indri, tapi kami akan mencari anak-anak terlantar lainnya dan mengubah mereka menjadi generasi yang cerdas dan penuh kasih sayang. Kudengar kabar bahwa sindikat lama Indri sudah benar-benar hancur lebur oleh operasi kepolisian berkelanjutan. Adapun Indri, namanya sudah dilupakan oleh dunia. Ia menghabiskan hari-harinya di sel isolasi tingkat tinggi, hidup dalam ketakutan karena ancaman dari sesama narapidana. Ia tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Hidupnya menjadi simbol pengkhianatan yang paling memalukan, persis seperti yang ia pantas dapatkan. 1 jam kemudian, mobil yang kami kumpangi berhenti di depan sebuah gerbang pemakaman yang asri dan tenang. Hamparan rumput hijau yang dipangkas rapi menyambut kedatangan kami. Angin sepo-sepo meniup dedaunan pohon Kamboja, menggugurkan bunga-bunga putih yang wangi ke atas rerumputan. Aku turun dari mobil, membawa sebuah buket besar berisi mawar putih kesukaan suamiku. Di tangan kananku, aku membawa piala penghargaan yang kuterima semalam. Ibu Sumini berjalan perlahan di sampingku, membawa kendi berisi air mawar dan keranjang kelopak bunga. Langkah kami berhenti di depan sebuah makam berbatu nisan marmer hitam. Di sana terukir nama suamiku, Arifin Hutagalung. Tempat ini tidak lagi memberikan hawa kesedihan dan keputusasaan seperti 5 tahun yang lalu. Tidak ada lagi tangisan histeris atau rasa tidak terima. Yang tersisa di hatiku kini hanyalah kerinduan yang damai, sebuah rasa cinta abadi yang telah bertransformasi menjadi kekuatan pendorong hidupku. Ibu Sumini berlutut perlahan, menyiramkan air mawar ke atas tanah makam putranya, lalu menaburkan kelopak bunga warna-warni. Ia mengelus nisan itu dengan penuh kelembutan. Ibu datang. Nah, bisik Sumini, suaranya bergetar menahan haru. Ibu bawa istrimu. Dia sudah jadi wanita hebat sekarang, Vin. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kami saling menjaga di sini. Setelah memanjatkan doa yang panjang dan khusyuk, Ibu Sumini menepuk punggungku pelan. Ibu tunggu di mobil, ya. Ibu tahu kamu butuh waktu berdua dengannya. Aku tersenyum dan mengangguk. Setelah Ibu Sumini berjalan menjauh, aku ikut berlutut di samping makam suamiku. Kuletakkan buket mawar putih itu di dekat nisannya, lalu kuletakkan piala kemenanganku tepat di sebelahnya. Kusentuh ukiran nama Arifin di batu marmer dingin itu. Ada ribuan kata yang ingin kuucapkan, tetapi hatiku terasa begitu penuh hingga butuh waktu bagiku untuk menyusunnya menjadi kalimat. Hai, Mas. Bisikku pelan, membiarkan angin membawa suaraku ke telinganya. Maaf baru datang hari ini, semalam acaranya selesai sangat larut. Aku tersenyum tipis, menatap nisan itu seolah menatap mata suamiku yang teduh. Lihat ini, Mas. Aku bawa janjiku, ucapku sambil menunjuk piala kristal itu. Aku menepati janjiku untuk tidak menjadi wanita yang lemah. Perusahaanku sudah merambah skala nasional, Mas. Dan Yayasan Pelita Arifin. Bulan lalu kami baru saja menyelamatkan belasan anak dari sindikat yang baru. Kami menyekolahkan mereka. Mereka aman sekarang, Mas. Sama amannya seperti kehidupan yang kamu berikan padaku. Air mataku menitik jatuh ke atas rerumputan, tapi ini adalah air mata kebahagiaan. Ibu juga sudah jauh lebih bahagia. Beliau sudah bisa tertawa lepas sekarang. Kamu tidak perlu merasa bersalah lagi karena menyuruhnya berpura-pura membenciku dulu. Aku sudah memaafkan segalanya. Justru, tanpa pelindung sekuat ibu, aku mungkin tidak akan ada di sini hari ini. Aku menarik napas panjang, meresapi kedamaian yang menyelimuti pemakaman ini. Mengingat kembali malam mengerikan di ruang tamu 5 tahun lalu, di mana kematian berjarak sejengkal dari leherku, membuatku menyadari betapa berharganya setiap detik kehidupan yang kumiliki sekarang. Mas. Aku membungkuk, menempelkan dahiku ke batu nisan yang dingin. Kututup mataku rapat-rapat, mengirimkan seluruh cintaku menembus dimensi ruang dan waktu yang memisahkan kami. Semua yang ingin kamu lindungi, akhirnya selamat, bisikku dengan suara bergetar karena haru.
Ibumu kembali dihormati dan tidak lagi hidup dalam ancaman. Kejahatan yang menggerogoti rumah kita sudah menerima balasannya hingga hancur tak tersisa. Dan aku berhasil melanjutkan hidup ini tanpa mengkhianati cintamu. Aku menegakkan tubuhku kembali, mengusap nisan itu untuk terakhir kalinya sebelum berdiri. Cahaya matahari semakin terang, menghalau sisa-sisa embun pagi. Aku membalikan badan, melangkah dengan pasti dan kepala tegak menuju mobil di mana sosok ibu baruku sedang menunggu. Langkahku ringan, hatiku lapang. Bayang-bayang kelam dari masa lalu telah tertinggal jauh di belakang. Ini adalah fajar yang baru. Dan aku siap menyambut hari-hari cerah yang telah ditebus oleh pengorbanan cinta sejatiku, melangkah maju membawa warisan kebaikan yang tak akan pernah mati.